Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1161. Kilauan cahaya memenuhi udara karena kekuatan resonansi cahaya yang sangat besar dari Jiang Qinghe sebelumnya. Seolah-olah seluruh tempat itu telah diterangi bintang. Wajah yang akrab, indah, dan menawan terpancar di mata Li Luo. Kecantikannya melampaui semua bintang di sekitarnya. Li Luo tidak beranjak dari tempatnya. Sebaliknya, napasnya melambat saat dia menatap wajah yang tak terlupakan itu. Pada tahun lalu, wajah menakjubkan ini telah muncul dalam mimpinya berkali-kali. Li Luo bisa mencium aroma yang berasal dari gadis di depannya. Rasanya sangat nyata, jadi dia tahu ini bukanlah ilusi. Orang yang dia pikirkan setiap hari dan malam benar-benar muncul di hadapannya. Jiang Qinghe kembali menatap Li Luo yang tercengang. Mata emasnya dipenuhi kehangatan saat dia mengerucutkan bibir dan terkekeh. Dia bingung kesunyian dan bertanya, apakah kamu jatuh cinta padaku? Hati Li Luo melonjak seperti ombak lautan. Dia menjawab dengan lembut, Jiang Qinghe, setiap hari tanpamu terasa seperti berlalunya 3 musim gugur. Aku sudah merindukanmu selama 1000 musim gugur sekarang. Jiang Qinghe sedikit terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan ketulusan dan kerinduan dalam kata-kata Li Luo, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Bukan hanya Li Luo yang menantikan reuni mereka. Dia telah memikirkan dia sepanjang siang dan malam. Bagaimana kabarnya di garis darah Kaisar Surgawi Li? Apakah ada yang menindasnya? Kehangatan yang tak ada habisnya keluar dari hatinya, sedemikian rupa sehingga tampil yang tenang dan tajam di luar menjadi lembut. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu benar-benar belajar cara menyanjung orang lain selama waktu itu, kata Jiang Qinghe sambil tertawa kecil. Begitu dia selesai berbicara, Li Luo tiba-tiba berdiri dan mencondongkan tubuh ke arahnya. Wajahnya berangsur-angsur membesar di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan perasaan hangat dan lembut di sekitarnya. Mata Jiang Qinghe menjadi sedikit lebih besar. Kekuatan resonansi cahaya yang memancar darinya semakin terang, seolah-olah akan meledak secara refleks. Dia mengekang kekuatan. Meskipun Li Luo telah tumbuh lebih kuat, dia masih berada di puncak tingkat resonansi surgawi besar. Jika energi resonansi cahayanya meledak, dia pasti akan terjebak dalam gempa susulan dan terluka. Jiang Qinghe tidak bisa membiarkan ini terjadi, tidak setelah akhirnya bersatu kembali. Saat pikirannya mengalir, Li Luo berhasil melakukan serangan diam-diam dan mundur dengan cepat. Dia mengusap bibirnya dengan wajah puas, seolah sedang mengenang rasa kelezatan termanis di dunia. Jiang Qinghe menoleh dengan dingin dan perlahan mengangkat pedangnya yang berat. Melihat ini, Li Luo dengan cepat menjelaskan, itu hanya tanda cintaku yang dalam. Hadiah untuk reuni kita. Hadiah untuk reuni kita. Hanya itu. Jiang Qinghe terkekeh. Ketika Li Luo menyelesaikan penjelasannya, Jiang Qinghe tiba-tiba berdiri. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menarik kerah Li Luo. Li Luo sedikit terkejut ketika wajahnya yang lembut dan menawan berada tepat di hadapannya. Keharumannya tertinggal di udara dan bibir mereka bersentuhan. Dia telah mengambil inisiatif kali ini. Sentuhan lembut itu menyebabkan mereka berdua menggigil seolah-olah ada aliran listrik yang mengalir ke seluruh tubuh mereka. Kali ini mereka tidak berpisah setelah beberapa saat. Rona merah yang memikat muncul di pipi putih Jiang Qinghe. Meskipun dialah yang memulainya, dia tidak tahu bagaimana mengakhirinya kali ini. Sesaat kemudian, dia berpikir untuk mundur. Namun, Li Luo tertawa di dalam hatinya. Karena dia maju atas kemauannya sendiri, mengapa dia membiarkannya pergi begitu saja? Dia meraih tangan yang memegang kerah bajunya. Tangannya begitu halus seperti permata berharga yang tidak sanggup dilepaskan oleh siapapun. Di saat yang sama, mulutnya terbuka. Dia membuka paksa bibir kecilnya yang merah dan maju dengan berani. Jiang Qinghe yang biasanya kejam tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap kemajuan Li Luo. Tiba-tiba, dia sepertinya tertinggal. Li Luo senang dengan kelemahannya. Dia menjadi lebih agresif dan dengan rakus menyedot nektar dari bunga kecilnya. Hah, siapa yang mengira Jiang Qinghe akan menjadi begitu penurut suatu hari nanti? Daun telinga Jiang Qinghe yang halus dan putih berubah menjadi merah muda dan tubuh kakunya perlahan mengendur. Emosi yang tertekan di dalam hatinya meledak sepenuhnya. Dia tidak lagi ingin menyembunyikan semua itu. Tiba-tiba, Li Luo menyadari Jiang Qinghe yang pemalu mulai mengambil kembali inisiatifnya juga. Hati Li Luo membara dan dia mengeluarkan semua emosinya juga.
Cinta mereka begitu dalam hingga tak bisa dibendung lagi. Di istana yang sunyi, cahaya cemerlang berkelap-kelip. Laki-laki dan perempuan telah mengubah pemandangan ini menjadi lukisan cat minyak yang indah. Saat ini, suara hembusan angin terdengar dari luar aula. Orang-orang mulai mendarat di luar, dan mereka bergegas masuk. Kemudian mereka melihat pasangan lelaki dan perempuan berciuman dengan penuh gairah. Semua orang tercengang dengan pemandangan tak terduga ini. Apakah itu? Jiang Qinghe, Yue Ziyu, Wang Kong, dan siswa perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan lainnya langsung mengenali keindahan yang menakjubkan itu. Mata mereka bergetar saat menyaksikan pemandangan di depan mereka. Dewi dari perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan sedang mencium Li Luo. Yue Ziyu memasang ekspresi aneh di wajahnya. Lalu dia berbalik ke Wei Chonglou. Matanya merah, tubuhnya gemetar, dan tinjunya terkepal erat. Nafasnya seberat sapi yang sedang mengamuk. Matanya penuh dengan kecemburuan dan kemarahan. Sepertinya emosi ini akan mengambil bentuk fisik. Yue Ziyu berpikir dalam hati, jika ada monster di sekitar yang menyulut emosi negatifnya, Wei Chonglou pasti akan segera berubah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Lagi pula, pemandangan di depannya ini terlalu berat untuk dia tangani. Dari sini terlihat jelas bahwa Jiang Qinghe dan Li Luo benar-benar bertunangan. Perasaan yang merekita-liki terhadap satu sama lain berada di luar imajinasi terliar mereka. Tidak heran Jiang Qinghe selalu berkata bahwa tidak ada pria di dunia ini yang bisa menandingi Li Luo. Itu karena hatinya sudah menjadi miliknya. Dia tidak menaruh perhatian pada orang lain. Itu Jiang Qinghe. Dia benar-benar cantik. Feng Lingyuan dan yang lainnya bereaksi berbeda. Mereka bangga bahwa Li Luo mampu memenangkan mutiara cemerlang dari perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan. Meskipun Li Luo sebenarnya bukan murid dari perguruan kuno asal surgawi, dia telah mengikuti beberapa misi dan mereka menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Selain itu, yang terkejut dengan pemandangan ini bukan hanya mereka. Di kubah di atas aula, sosok lain perlahan turun. Itu adalah pemimpin mereka, Wu Changkong. Dia berdiri di atas mereka dan melihat ke bawah. Wajahnya sangat gelap dan kekuatan resonansi yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Namun, dia dengan cepat menahan gelombang kekuatan ini. Wu Changkong memaksakan dirinya untuk memalingkan muka saat hatinya terbakar amarah. Seorang siswa di sisinya merasa tidak senang padanya. Dia berkata kepada Wu Changkong dengan masam, bagaimana seseorang seperti Li Luo bisa mendapatkan tunangan yang sempurna seperti Jiang Qinghe? Apakah hanya karena dia berasal dari garis darah kaisar surgawi? Atau karena tiga resonansinya? Mungkin karena fakta bahwa dia mampu membunuh lawan resonansi surgawi dengan kekuatan mutiara surgawinya. Atau mungkin dia tampan. Atau mungkinkah? Sebelum siswa itu selesai berbicara, Wu Changkong memelototinya. Diam. Hah. Baik, bos. Akhirnya mereka berdua menyadari kedatangannya di luar aula. Jiang Qinghe melepaskan kerah Li Luo dan segera mendorongnya pergi. Dia melirik Li Luo yang mabuk dengan malu-malu. Kemudian dia segera mengendalikan emosinya, dan kemerahan di pipinya mereda. Dadanya yang berisi terus naik turun. Ketika dia berbalik, dia kembali tenang seperti biasanya. Perubahan penampilan ini begitu cepat bahkan ada yang mengira bahwa seluruh pemandangan yang mereka lihat sebelumnya hanyalah isapan jempol belaka. Palsu. Semuanya palsu, gumam Wei Chonglou. Dia sangat berharap semua yang dilihatnya hanyalah ilusi. Namun, dia segera diganggu oleh Yue Ziyu yang tidak berperasaan. Dia memandang Jiang Qinghe sambil bercanda dan berkata, siapa yang mengira bahwa gadis suci dari pencahayaan kudus akan begitu jatuh cinta dan tergila-gila. Jiang Qinghe melirik ke arahnya. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, bagaimanapun juga, kita sudah resmi bertunangan. Apakah dia harus jatuh cinta padamu? Li Luo juga melangkah maju saat ini, menjelaskan dengan tergesa-gesa, Qinghe, tolong jangan salah paham, aku sudah memiliki burung phoenix di rumah, mengapa aku harus repot-repot dengan bebek liar di samping? Wajah Yue Ziyu memerah karena marah. Dia berteriak dengan marah, siapa yang kamu panggil bebek liar? Kombinasi pukulan verbal Jiang Qinghe dan Li Luo telah menyebabkan dia marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengolok-olok Jiang Qinghe karena dia adalah seseorang yang senang menggoda orang lain. Sementara itu, Feng Lingyuan, Duan Mu, Li Hongyu, dan yang lainnya masuk ke aula saat ini. Mata Feng Lingyuan berhenti pada Jiang Qinghe saat dia mengulurkan tangannya karena niatnya baik. Dia berkata dengan suara ramah, aku Feng Lingyuan, aku telah mendengar tentangmu selama beberapa waktu, Junior Jiang, dan memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu hari ini.
aku dapat mengerti mengapa kamu adalah mutiara dari perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan. Jiang Qinghe berjabat tangan dengan Feng Lingyuan dan menjawab, aku ingin mengucapkan terima kasih, Senior Feng, karena telah menjaga Li Luo selama ini. Feng Lingyuan balas tersenyum. Tidak juga, jika bukan karena Li Luo, kita akan menderita lebih banyak korban dalam perjalanan ke sini. Membawa dia sebagai rekan setimku benar-benar pilihan yang tepat. Ekspresi Jiang Qinghe berubah lembut. Mendengar Feng Lingyuan memuji Li Luo membuatnya merasa lebih baik, seolah-olah dialah yang menanggungnya. Li Luo juga berjalan dan secara khusus memperkenalkan Li Hongyu kepada Jiang Qinghe. Saudari Qinghe, ini senior Hongyu. Dia dekat denganku dan akan kembali ke faksi Taring Naga bersamaku nanti. Pada saat yang sama, dia diam-diam berbisik padanya, sebenarnya, dia adalah sepupuku. Dia memiliki resonansi buah vermilion hati merah, yang memberikan kemampuan dukungan yang luar biasa. Jiang Qinghe mengangguk sedikit. Dia tersenyum hangat ke arah Li Hongyu. Li Hongyu mengangguk sebagai jawaban. Matanya masih penuh keterkejutan. Ini bukan hanya karena kecantikan Jiang Qinghe yang tak tertandingi, tetapi juga resonansi cahaya ganda kelas 9 yang dia tunjukkan sebelumnya. Sungguh luar biasa melihat seseorang yang memiliki kecantikan dan kekuatan. Aku pikir Li Luo berasal dari benua ilahi luar. Bagaimana dia bisa menemukan tunangan seperti itu? Li Hongyu benar-benar terkejut. Memiliki resonansi cahaya ganda tingkat 9 sebelum tahap adipati adalah pemandangan yang sangat langka bahkan di antara berbagai kekuatan Kaisar Surgawi. Li Luo memperkenalkan yang lain pada Jiang Qinghe. Lalu dia melirik ke arah Wei Chonglou, yang dari tadi menatapnya dengan mata muram. Bahkan pada titik ini, dia merasa sedikit tidak senang dengan apa yang terjadi sebelumnya. Wei Chonglou, kita mungkin tidak berasal dari kampus yang sama, tapi bukankah kamu terlalu cepat menyerah padaku tadi? Wei Chonglou sebelumnya bahkan tidak berusaha menghentikan serangan piton aquamarine sama sekali. Saat makhluk itu menyerang ke arah mereka, dia menghindarinya sesegera mungkin dan meninggalkan Li Luo untuk menjaga dirinya sendiri. Untungnya, piton aquamarine sebenarnya adalah Li Lingjing. Jika itu orang lain, kemungkinan besar dia sudah mati sekarang. Terlepas dari apa yang telah dia lakukan, Wei Chonglou masih berani menatapnya dengan tatapan seperti itu. Apakah dia benar-benar mengira Li Luo saat ini masih sama dengan 1 jam yang lalu? Dengan kedatangan sekutu terkuatnya, Li Luo tidak lagi takut pada apapun. Wei Chonglou menjawabnya dengan dingin, aku tidak bisa menghentikan piton aquamarine. Mengapa aku harus menyerahkan hidupku dengan sia-sia? Apakah kamu ingin aku mati bersamamu? Li Luo tertawa. Apakah kamu tidak bisa menghentikannya atau kamu tidak ingin menghentikannya? Hanya kamu yang tahu yang terbaik. Respons ini menyebabkan semua orang memandangnya dengan segudang ekspresi. Sejujurnya, tidak masalah apakah dia bisa atau tidak bisa menghentikan piton aquamarine. Dia telah menyerah tanpa melakukan perlawanan. Sebagai kawan, sulit untuk membenarkan keputusan Wei Chonglou. Pasti akan ada keraguan di hati mereka karena mereka tidak menginginkan rekan satu tim yang menyerah begitu saja ketika nyawa mereka dalam bahaya. Merasakan tatapan mereka, Wei Chonglou menjadi lebih muram dan sedikit kemarahan terlihat di matanya. Pada titik ini, Jiang Qinghe juga sedikit mengernyit. Indranya yang tajam segera menyadarinya dan dia mengerti mengapa Wei Chonglou memperlakukan Li Luo sedemikian rupa. Itu semua karena apa yang dia katakan di kampus, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi Li Luo. Awalnya, dia mengira karena Li Luo berada di benua ilahi yang jauh, apapun yang terjadi di perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan, hal itu tidak akan memengaruhinya dengan cara apapun. Itu sebabnya dia tidak keberatan memprovokasi siswa lain, membuat mereka cemburu dan kecil kemungkinannya untuk mengganggunya. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Li Luo seperti ini. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya telah menyebabkan orang-orang seperti Wei Chonglou mengincar Li Luo karena cemburu. Kekuatan resonansi cahaya perlahan mengalir ke seluruh tubuh Jiang Qinghe. Kemudian ia bersinar lebih terang, dan tekanan yang mengerikan bisa dirasakan di udara. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Wei Chonglou. Karena dialah yang menciptakan masalah, dia berencana menjadi orang yang menyelesaikannya. Cara paling sederhana untuk melakukannya adalah dengan memukul Wei Chonglou. Ini akan memberikan peringatan yang jelas kepada semua orang untuk tidak mencari masalah dengan Li Luo. Jiang Qinghe selalu tegas dalam tindakannya. Melihat ini, wajah Wei Chonglou langsung berubah menjadi jelek. Meskipun mereka terhalang oleh kabut racun sebelumnya, mereka masih bisa mengetahui betapa hebatnya pedang cahaya Jiang Qinghe.
Kemungkinan besar Ning Meng adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan yang bisa menyaingi Jiang Qinghe. Bahkan Wei Chonglou bukan tandingannya lagi. Jika Jiang Qinghe benar-benar mengejarnya, dia akan menderita kekalahan yang memalukan. Oleh karena itu, dia mau tidak mau mundur beberapa langkah di bawah tatapan tegas Jiang Qinghe. Melihat ini, semua orang menahan napas sejenak sebelum mencoba menenangkan keadaan. Ini bukan waktunya untuk perselisihan internal. Bagaimanapun, roh jahat dan gerombolan hantu pembunuh adalah musuh terbesar mereka saat ini. Li Luo meraih pergelangan tangan Jiang Qinghe dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Jiang Qinghe ingin menghilangkan akar masalah yang dia tabur secara tidak sengaja. Namun, sebenarnya hal ini tidak diperlukan. Lagi pula, hubungan mereka tidak terlalu lemah sehingga akan terpengaruh oleh hal seperti ini. Jiang Qinghe tetap diam saat dia melihat situasinya. Perlahan-lahan, kekuatan resonansi di sekelilingnya mereda. Namun, tatapan tajamnya tetap tertuju pada Wei Chonglou. Saat ini, lebih banyak orang muncul di atas kubah aula. Wu Changkong mengambil kesempatan itu untuk turun perlahan juga. Dengan wajah hangat dan senyum lembut, dia mengangguk sopan ke arah kerumunan. Kemudian dia berbalik ke arah Jiang Qinghe dan berkata sambil tersenyum, "Junior Jiang, kamu benar-benar mengejutkanku dengan gerakan tadi. Kupikir aku akan bisa bergegas untuk membantumu. Pada akhirnya, kamu menyelesaikan pembawa keranda darah dengan satu serangan." Kekuatan resonansi cahaya ganda kelas 9 benar-benar mendominasi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik ke arah Li Luo dan bertanya, "Junior Li Luo, kamu baik-baik saja?" Junior Jiang datang begitu dia mendengar kamu dalam masalah. Melihat wajahnya yang ramah, Li Luo akan benar-benar berpikir bahwa kata-kata Wu Changkong adalah ungkapan yang tulus jika mereka tidak berdebat sebelumnya. Namun, sekarang dia tahu itu semua hanyalah tipuan belaka. Meskipun demikian, Wu Changkong jelas jauh lebih merepotkan daripada Wei Chonglou. Li Luo dan Jiang Qinghe dengan tenang mengangguk. Mereka tidak berencana memperbaiki hubungan mereka hanya dengan beberapa kata. Wu Changkong juga tidak merasa terganggu dengan tindakan mereka. Dia berbalik ke arah kerumunan dan berkata, "Sekarang kita semua sudah di sini, mari kita menuju altar hantu surgawi dan menghentikan penggabungan telur iblis sejati bersama-sama. Bagaimana menurut kalian?" Tentu saja, semua orang setuju dengan sarannya. Maka masa pun berangkat dari tempat itu. Li Luo dengan sengaja mengulurkan tangannya kepada Jiang Qinghe dan mengundangnya untuk ikut bersamanya. Yang terakhir melirik ke belakang kerumunan yang berangkat. Lalu senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya dengan nada santai, "Jadi kamu belum memberitahuku siapa wanita itu? Orang yang menyerap kerusakan korupsi dari tubuhmu." Pertanyaan tiba-tiba dari Jiang Qinghe menyebabkan Li Luo melirik ke arah kerumunan. Dia berbisik pelan padanya, "Apakah yang kamu maksud adalah sepupu Lingjing?" Sepupu lain. Jiang Qinghe memandang Li Luo. Sepertinya dia perlu meluangkan waktu untuk memahami berapa banyak sepupu yang dia kenal dalam waktu singkat setelah mereka berpisah. Li Luo tertawa dan menjawab, "Apakah kamu ingat Bibi Li Ruyun? Orang yang datang ke kerajaan Xia untuk membawaku kembali ke faksi Taring Naga. Sepupu Lingjing adalah keponakannya." Jiang Qinghe mengangguk sedikit lalu berhenti sejenak. Melihat ini, Li Luo memahami situasinya. "Apakah kamu pernah bertemu sepupu Lingjing sebelumnya? Apakah terjadi sesuatu di antara kalian berdua? Jika dia tidak membantu mengeluarkan telur iblis sejati dari lengan kiriku, aku khawatir aku tidak akan bisa kembali normal." Li Luo mengangkat lengan kirinya. Pada titik ini, lengan terkutuk itu telah kembali ke tampilan normalnya. Korupsi yang mencoba menyerang tubuhnya telah dihilangkan seluruhnya. Ini semua berkat Li Lingjing. Jiang Qinghe menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, aku bukannya tidak masuk akal. Meskipun seluruh keberadaannya pada dasarnya adalah korupsi, dia pada akhirnya membantumu. Tentu saja aku tidak akan mempersulitnya." Li Luo tersenyum pahit dan menghela nafas lega. Sepupu Lingjing telah menjalani kehidupan yang sangat sulit. Karena faktor-faktor di luar kendalinya, dia berakhir seperti ini. Jiang Qinghe memperingatkannya, dia adalah bagian dari institut pembalikan asal. Jika dia terus menempuh jalan ini, dia akan menjadi musuhmu suatu hari nanti. Li Luo memikirkannya dalam diam, kita akan memikirkannya ketika itu terjadi. Ini adalah kenyataan sulit yang harus dia terima, jadi dia memutuskan untuk mengesampingkannya sekarang. Dia memandang Jiang Qinghe dengan prihatin dan bertanya, "Apakah masalahmu dengan penyalaan pengorbanan hati cahayamu telah teratasi?" Jiang Qinghe menjawab dengan lembut, "Jangan khawatir.
Sebagian besar masalah sudah terselesaikan. Benarkah? Jika kamu berbohong padaku, aku akan marah, jawab Li Luo dengan cemberut. Melihat ekspresi seriusnya, Jiang Qinghe hanya bisa berkata, masih ada beberapa efek samping yang mungkin mempengaruhi terobosanku ke tahap adipati di masa depan. Aku memerlukan sumber daya langka dan berharga untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Namun, sulit untuk menemukan sumber daya seperti itu. Li Luo mengangguk, lalu tangannya menyentuh bola sakunya, dan sebuah mutiara seukuran ibu jari muncul di tangannya. Ada segel pada mutiaranya, dan teratai suci terlihat samar-samar di dalamnya. Dia meletakkan mutiara itu ke tangan Jiang Qinghe dan berbisik padanya, ini adalah teratai hati suci 9 tanda. Ini adalah harta alami yang dapat memperbaiki fondasimu dan menyembuhkan semua efek samping yang tersisa. 9 tanda teratai hati suci. Kamu benar-benar berhasil mendapatkannya. Jiang Qinghe merasa sangat tersentuh. Dulu ketika mereka berpisah, Li Luo mengatakan bahwa dia akan pergi ke garis darah Kaisar Surgawi Li untuk mendapatkan barang tertentu. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu sampai dia tiba di perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan. Ketika dia mengumpulkan lebih banyak informasi di kampus, dia akhirnya mengerti betapa berharganya barang ini. Teratai hati suci 9 tanda sangat didambakan bahkan di antara beberapa adipati tingkat tinggi. Dia tergerak oleh tindakannya, dia tidak pernah membayangkan Li Luo bisa mendapatkannya. Item ini terlalu berharga. Kamu pasti bekerja sangat keras untuk itu ya? Jiang Qinghe bertanya dengan emosi yang meluap-luap di dalam hatinya. Dia memandang Li Luo dengan mata lembut dan hangat. Kamu menyalakan hati cahayamu untuk melindungiku. Wajar jika aku melakukan semua yang aku bisa untuk menemukan obat mujarab terbaik untukmu, jawab Li Luo sambil kembali menatap mata Jiang Qinghe. Dia tidak tega melihatnya dalam keadaan seperti itu. Dulu ketika Jiang Qinghe menyulut hati cahayanya, dia sangat kesakitan dan marah atas ketidakberdayaannya sendiri. Sudut bibir Jiang Qinghe sedikit melengkung. Melihat Li Luo seperti ini, dia bisa merasakan riak muncul di danau bagian dalam yang biasanya tenang. Ini akan mempengaruhi skill pedangnya, tapi dia tidak menolaknya sama sekali. Ini juga, Li Luo buru-buru mengeluarkan duri ilahi yang dia dapatkan sebelumnya. Item ini sangat cocok dengan resonansi cahaya, kita bisa membuatkan mahkota duri ilahi untukmu nanti, itu akan sangat cocok untukmu. Mata Jiang Qinghe berbinar. Dia mengambil duri ilahi dan menaruhnya di sakunya, aku suka ini. Dia mengangguk sambil tersenyum. Banyak siswa di perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan telah menawarkan harta berharga sebagai hadiah kepadanya. Namun, dia menolak semuanya. Tapi dia menerima hadiah Li Luo dengan mudah terlepas dari betapa bernilai atau berharganya hadiah itu. Dia menerimanya tanpa ragu-ragu karena itu berasal dari Li Luo. Hal-hal materi tidak akan mempengaruhi hubungan mereka sama sekali. Terima kasih atas hadiahmu. Ini hadiahku untukmu. Jiang Qinghe mengeluarkan hadiahnya sambil tersenyum. Cahaya emas bersinar di sekitarnya. Itu adalah pil tulang emas naga melingkar yang dia perebutkan dengan Wu Changkong sebelumnya. Li Luo menerimanya dengan senang hati, bukan karena itu berharga, tapi karena itu adalah hadiah dari Jiang Qinghe. Item ini sangat jauh dari apa yang telah kamu berikan kepadaku. Tolong jangan merasa diremehkan, kata Jiang Qinghe sambil bercanda. Li Luo menjilat bibirnya dan menjawab, Qinghe, kamu terlalu baik. Aku sudah mencicipi persembahanmu sebelumnya, itu adalah ambrosia paling berharga yang pernah diminta seseorang. Jiang Qinghe mengerti begitu dia melihat Li Luo menjilat bibirnya. Wajahnya memerah sesaat sebelum dia pulih dengan cepat. Li Luo menjadi lebih dewasa selama setahun terakhir. Pada saat yang sama, dia juga menjadi lebih berani. Keduanya tertinggal di belakang yang lain saat mereka mengobrol dengan lembut di belakang. Namun, suasana penuh gairah tidak luput dari perhatian. Banyak orang di depan melirik mereka berdua dari waktu ke waktu. Feng Lingyuan, Li Hongyu, dan yang lainnya juga terkejut dengan pemandangan ini. Gadis suci dari pencahayaan yang dikuduskan dengan resonansi ganda kelas 9 memang sangat dekat dengan Li Luo. Yue Ziyu mendecakkan lidahnya berulang kali saat dia mengamatinya. Sementara itu, wajah Wei Chonglou menjadi hijau karena iri. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Wu Changkong terus melihat ke depan sambil berlari ke depan. Dari waktu ke waktu, dia akan melirik mereka kembali. Dalam batinnya jelas bimbang juga. Pada saat yang sama, di sudut tertentu istana segala makhluk. Sebuah aula tertentu dipenuhi kabut abu-abu kehitaman, dan banyak orang yang membawa keranda atau peti mati di punggung mereka berkumpul di dalam.
Langkah kaki lembut datang dari kedalaman kabut yang paling dalam. Detik berikutnya, sesosok tubuh kurus keluar. Itu adalah Li Lingjing dengan tongkat piton bambu aquamarine miliknya. Tanduk hijau kehitaman di keningnya masih ada. Pada saat ini, tubuhnya diselimuti aura jahat dan dia memancarkan energi dingin yang sangat banyak. Tekanan besar menyelimuti seluruh aula saat semua pembawa keranda hitam membungkuk hormat. Mata dingin Li Lingjing menyapu seluruh kelompok saat dia perlahan berjalan ke depan. Suara lembut langkah kakinya bergema di aula yang sunyi. Para pembawa keranda hitam merasa hati mereka seperti dicekik, seolah setiap langkah yang diambilnya menginjak-injak dada mereka. Tekanan yang keluar darinya sungguh kejam. Pada akhirnya, Li Lingjing berhenti di depan salah satu pembawa keranda hitam. Orang ini menggigil ketika dia menundukkan kepalanya lebih jauh. Li Lingjing menggelengkan kepalanya sedikit dan menatapnya dengan dingin. Tidak, tepatnya, dia sedang menatap keranda di belakangnya. Tawa mengejek keluar saat dia berkata, apakah menurutmu trik kecil seperti itu akan menyelamatkan hidupmu? Tuan Piton Aquamarine. Pembawa keranda hitam ketakutan ketika mendengar kata-katanya. Li Lingjing tidak mau mendengarkan penjelasannya. Gelombang energi yang sangat besar menyapu tongkatnya dan menghempaskan keranda hitam itu. Ia terbang ke udara dan mendarat dengan suara keras. Penutup keranda itu pecah. Saat berikutnya, sebagian daging merah jatuh darinya. Daging mencoba mengambil bentuk manusia, tetapi tidak mampu melakukannya. Sebaliknya, wajah ganas adalah satu-satunya hal yang berhasil terbentuk pada potongan daging tersebut. Itu adalah pembawa keranda darah. Dia belum dihabisi oleh Jiang Qinghe. Sebaliknya, ia berhasil mempertahankan hidupnya dengan bantuan beberapa trik. Piton Aquamarine, apa yang kamu lakukan? Pembawa peti darah itu meraung marah. Dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan dalam suaranya. Senyuman dingin muncul di wajah Li Lingjing saat dia dengan lembut berkata, apa yang kamu pikir? Aku secara alami mengambil sebagian telur iblis sejati darimu. Jangan bodoh. Apakah kamu tidak takut membuat Tuan marah? Teriakan pembawa keranda darah. Li Lingjing tersenyum padanya. Mungkin dia hanya menunggu untuk melihat ini. Tidak ada gunanya membiarkan orang gagal sepertimu terus hidup. Pembawa keranda darah berteriak ke arah pembawa keranda hitam dengan marah. Semuanya, hentikan dia. Namun, semuanya tetap diam. Pembawa keranda darah adalah pemimpin mereka sebelumnya, tapi tidak ada kesetiaan yang perlu dibicarakan di gerombolan hantu pembunuh. Yang kalah akan kehilangan segalanya dan pemenang akan merebut semuanya. Piton Aquamarine jelas telah mengalahkan pembawa keranda darah. Tentu saja, tidak ada gunanya membiarkan yang terakhir tetap hidup. Keputusasaan memenuhi hatinya ketika dia melihat tidak ada satupun bawahannya yang bergerak. Dia berteriak keras, dan potongan daging itu menggeliat dan bergerak dalam upaya melarikan diri. Ia meninggalkan jejak cahaya berdarah saat ia melesat ke arah luar aula, mencoba mundur. Saat itu, cahaya hijau giok terbang di udara, berubah menjadi tongkat berwarna biru laut dan menghunjamnya dengan keras ke lantai. Wajah ganas pada potongan daging itu berputar. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia kemudian diselimuti kabut hitam yang menjelma menjadi ular piton raksasa. Ia membuka mulutnya dan menelannya. Tidak ada kemungkinan dia bisa selamat dari ini. Sekelompok orang besar dengan kekuatan resonansi yang melonjak melintasi aula yang sunyi dan dingin. Sungguh pemandangan yang luar biasa untuk disaksikan. Kelompok Li Luo telah bergabung dengan kelompok Jiang Qinghe dan Wu Changkong. Total kekuatan tim mereka telah berkembang pesat. Pada saat ini, mereka semua langsung ke pusat istana segala makhluk di mana menuju altar hantu surgawi berada. Itu adalah tujuan akhir misi mereka. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan di sana. Tim melanjutkan kemajuan mereka karena tidak ada yang menghalangi mereka. Tidak ada anggota gerombolan hantu lain atau pembunuh yang menghalangi mereka. Namun, tidak ada yang lengah. Semua orang tahu bahwa keheningan ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Li Luo dan Jiang Qinghe tetap berdekatan saat mereka berjalan maju. Hal ini sebagian besar karena Li Luo menyandarkan tubuhnya meskipun Jiang Qinghe menatapnya dengan tajam. Orang lain agak iri saat mereka melihat keduanya. Wei Chonglou gemetar dan matanya merah. Sementara itu, Wu Changkong tetap berada di depan kelompok untuk menghindari pemikiran yang tidak perlu. Pada akhirnya, Feng Lingyuan mengirimkan pesan kepada Li Luo dan menyuruhnya untuk mengendalikan diri. Tidaklah ideal untuk bertarung di antara mereka sendiri bahkan sebelum mereka tiba di altar hantu surgawi. Saat itulah Li Luo dengan enggan memindahkan tubuhnya setengah inci. Begitu saja, rombongan terus bergerak menuju tujuannya.
Itu berlangsung sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu dupa. Tiba-tiba, Li Luo dan yang lainnya menyadari sesuatu, dan mereka semua melihat ke atas. Ada pilar putih di depan. Pilar-pilar ini adalah pemandangan yang familiar bagi mereka. Itu adalah pilar hati iblis kulit 10.000, sama seperti yang telah mereka hancurkan sebelumnya. Namun, pilar-pilar ini ada di mana-mana. Ada juga patung aneh di atas beberapa pilar. Patung-patung itu tidak memiliki fitur wajah. Sebaliknya, ada karakter jahat yang terukir di wajah mereka. Roh jahat yang lebih besar. Mata semua orang menjadi dingin saat melihat patung itu. Li Luo melihat melewati pilar hati iblis ini dan melihat patung raksasa dengan wajah hantu di tengahnya. Perasaan aneh dan memutarbalikkan sekeliling patung ini ketika wajahnya yang mengerikan memandang ke langit. Mulutnya yang besar terbuka, menampilkan taringnya yang tajam. Cairan putih mengalir keluar dari mulutnya, membentuk kolam. Cairan tersebut mengeluarkan aura yang sangat dingin dan meresahkan, seolah-olah itu adalah sisa produk setelah merebus kulit manusia dalam panci panas dalam waktu yang sangat lama. Patung raksasa berwajah hantu itu jelas menjadi tujuan misi mereka. Altar hantu surgawi. Wu Changkong dan Feng Lingyuan saling memandang, dan pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Jika mereka menghancurkan altar ini, telur iblis sejati tidak akan bisa menyatu. Dengan demikian misi mereka akan dianggap berhasil. Ayo lakukan. Saat berikutnya, Wu Changkong berlari ke depan, memimpin penyerangan. Dia berteriak dengan keras, dan kekuatan resonansi dalam jumlah besar melonjak ke langit di atas, membentuk diagram resonansi surgawi yang megah. Diagram resonansi surgawi ini diselimuti oleh api merah. Seekor banteng raksasa terlihat di dalam api, berputar saat suara gemuruh di udara. Wu Changkong memiliki resonansi primer dan sekunder. Dia memiliki resonansi iblis banteng gunung berkaki 1 tingkat 9 yang lebih rendah dan resonansi api sekunder. Li Luo terkejut saat melihat diagram resonansi surgawi yang megah di langit. Wu Changkong menjengkelkan, tetapi kekuatannya sungguh luar biasa. Tidak heran dia adalah siswa terkuat di Aula Peng Hinwi di perguruan tinggi kuno asal surgawi. Diagram resonansi surgawi miliknya lebarnya lebih dari 9.000 kaki. Dia benar-benar berada di puncak tingkat resonansi surgawi yang lebih besar. Feng Lingyuan, Yue Ziyu, dan Duan Mu kalah sedikit dibandingkan dia. Melihat kekuatan resonansinya meledak, yang lain tidak ragu untuk mengumpulkan kekuatan resonansinya juga. Dalam sekejap mata, diagram resonansi surgawi mulai muncul di langit satu demi satu. Namun, patung roh jahat besar di pilar hati iblis mulai mencair segera setelah gelombang energi yang sangat besar terasa di udara. Hanya dalam beberapa saat, patung-patung itu kehilangan warna putih keabu-abuan dan berubah menjadi binatang berwarna merah tua. Gelombang demi gelombang melanda angkasa. Karakter jahat pada roh jahat besar mulai menggeliat saat mereka hidup kembali. Musuh telah terbangun. Setelah itu, roh jahat besar yang diliput korupsi dalam jumlah besar melompat turun dari puncak pilar hati iblis, langsung menuju ke arah para siswa. Pertarungan segera terjadi. Li Luo, ikuti aku. Jiang Qinghe memberitahu Li Luo sambil meraih pedang yang berat. Dia memimpin serangan dan mengaktifkan resonansi gandanya saat dua avatar roh muncul di belakang punggungnya. Mereka menyedot energi cahaya dari sekitar dengan cepat dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk Jiang Qinghe. Begitu dia melangkah ke medan perang, Jiang Qinghe menjadi titik paling terang di arena. Kekuatan resonansi cahayanya diubah menjadi serangan ganas yang melanda medan perang. Kekuatan pemurnian ilahi dari resonansi ganda kelas 9 tidak dapat dihentikan. Roh jahat besar di depan mereka akan berjuang untuk beberapa saat bahkan ketika serangan Wu Changkong mendarat pada mereka. Namun Jiang Qinghe melukai mereka dengan parah, meninggalkan mereka di ambang kematian hanya dengan beberapa serangan sederhana. Li Luo, selesaikan. Dia berkata. Li Luo terbangun dari keterkejutannya dan mengayunkan pedang naga gajahnya ke bawah dengan sekuat tenaga. Roh jahat besar yang terluka parah dipotong menjadi dua. Lalu dia merasakan getaran di punggung telapak tangannya. Sebuah pesan telah tiba. Sebuah pahala diperoleh. Li Luo sangat senang. Air mata kebahagiaan mengalir di matanya. Dia telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan beberapa pahala yang sudah dia miliki. Sekarang dia akhirnya mengerti betapa menyenangkannya hal ini. Satu pahala per serangan. Dan dia bahkan tidak perlu menggunakan seni racun sanguin hebat. Ini sungguh menyenangkan. Semua memuji angsa putih montok yang luar biasa. Tidak perlu lagi bekerja keras. Sama seperti ini, intensitas pertempuran meningkat saat semua orang mulai bertarung.
Lebih banyak roh jahat besar dipanggil, dan siswa terbaik dari kedua perguruan tinggi dikepung. Namun, gelombang kekuatan resonansi tiba-tiba meledak dari sisi kanan tidak terlalu jauh. Semua orang menoleh dan sangat gembira. Itu adalah tim lain yang bergegas mendekat. Cahaya terang melintas di langit aula. Seperti meteor yang jatuh dari galaksi di atas, ia mendarat tepat di atas dua roh jahat besar dan menghamburkannya. Tanah berguncang hebat. Banyak tatapan terkejut melihat ke arah tanah yang hancur, dan sesosok tubuh kecil muncul di kejauhan. Orang ini mengenakan kemeja kotak-kotak hitam putih dan sedang mengangkat tongkat raksasa dengan kedua tangannya. Sebuah tudung menutupi kepalanya, tapi wajah oval kecil berwarna putih terlihat di bawahnya. Jika bukan karena gelombang kekuatan resonansi mengerikan yang berdenyut dari tubuhnya, dia pasti akan disebut imut. Bahkan Wu Changkong mau tidak mau mengalihkan perhatiannya ke arahnya. Tatapannya membeku sesaat. Dia bisa merasakan ancaman serius datang dari gadis kecil mungil ini. Dia segera mengerti siapa orang itu. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain siswa peringkat teratas dari perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan, Ning Meng. Resonansi binatang pemburu cahaya kelas 9. Wu Changkong menghela napas dalam hatinya. Mereka berdua duduk di kelas 9 dan dia bahkan memiliki resonansi sekunder. Namun, pada akhirnya terdapat perbedaan besar antara kelas 9 bawah dan kelas 9 menengah. Dia telah mengonsumsi cairan roh dan cahaya pemurnian yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, mencoba mengubah resonansi kelas 9 yang lebih rendah menjadi resonansi kelas 9 menengah. Namun, efeknya hampir tidak terlihat. Karena itu, dia tahu seberapa lebar kesenjangan yang ada. Hahaha, aku sudah sampai, anak-anak. Ning Meng menancapkan tongkat raksasanya dengan kuat ke tanah saat dia memasuki panggung. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa ringan. Apakah dia siswa terbaik di perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan, Ning Meng? Dengan gerakan berlebihan seperti itu, Li Luo secara alami juga memperhatikannya. Jiang Qinghe mengangguk. Dia cukup menggemaskan, puji Li Luo. Jiang Qinghe mendengus. Jika dia meninjumu, aku yakin kamu tidak akan mengatakan itu. Jianghe kecil. Saat mereka berdua sedang berkumpul, Ning Meng langsung memperhatikan Jiang Qinghe. Kekuatan suci yang murni dan kental yang keluar dari tubuhnya tidak bisa luput dari perhatian. Mata Ning Meng berbinar saat melihatnya. Dia meraih senjatanya dan segera melompat ke sisi Jiang Qinghe. Melihat ini, Jiang Qinghe menyerangkan pedangnya dan berdiri di sana. Ning Meng melompat ke arah Jiang Qinghe dan memeluknya sambil berkata dengan gembira, aku merindukanmu. Bagus sekali, lembut sekali. Dia mengusap pipinya ke dada Jiang Qinghe. Jiang Qinghe berdiri di sana tanpa daya. Li Luo menatap Ning Meng dengan tajam sejenak saat dia melihat ini. Berat, kau pikir kau siapa? Apakah itu untukmu? Namun, Ning Meng merasakan tatapannya dan berbalik. Dia menatapnya lurus di mata dan berkata dengan garang, apa yang kau lihat? Apakah kau mencari pukulan? Suara Ning Meng yang garang dan tampilan yang imut membuatnya tampak sangat menggemaskan saat ini, seperti anak anjing yang sedang marah, jadi Li Luo tidak merasa kesal. Dia menjawab dengan senyum cerah dan tampan. Senyuman menawan seperti itu akan menghasilkan keajaiban bagi gadis lain, tapi itu sama sekali tidak berpengaruh pada Ning Meng. Sebaliknya, dia merasa pria ini pantas dipukul karena berdiri begitu dekat dengan Jianghe kecil. Li Luo sedikit frustrasi dengan responsnya. Sepertinya penampilan karismatiknya hanya bisa dihargai oleh kakak-kakak perempuan. Jiang Qinghe tidak bisa menahan tawa ringan saat dia melihat mereka berdua. Dia menatap Li Luo dengan lucu, sepertinya ada gadis yang tidak mau tertipu oleh tipuannya. Jianghe kecil, siapa dia? Ning Meng sedikit terkejut saat merasakan reaksi Jiang Qinghe terhadap Li Luo. Dari pemahamannya tentang Jiang Qinghe, dia bukanlah seseorang yang membiarkan orang asing mendekatinya. Jiang Qinghe tidak menyembunyikannya. Dia mengatakan dengan jujur, ini tunanganku. Ah, wajah kecil Ning Meng penuh kejutan. Dia telah mendengar tentang Jiang Qinghe yang memiliki tunangan selama ini, tetapi dia selalu ragu. Dia selalu bertanya-tanya apakah itu hanya alasan yang dibuat Jiang Qinghe untuk menjauh dari semua pria. Tapi sekarang orang ini akhirnya muncul di hadapannya, jadi dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa itu benar. Ning Meng kembali menatap Li Luo dan mengamatinya sejenak. Penampilanmu tidak terlalu buruk, tapi kamu masih berada di tingkat mutiara surgawi. Dia tahu bahwa Li Luo berada di tingkat 9 mutiara. Ini adalah pencapaian mengagumkan yang mengesankan bagi sebagian besar orang. Namun, Ning Meng sendiri memiliki resonansi kelas 9 menengah.
Dia telah mencapainya dengan sendirinya saat dia berada di tingkat mutiara surgawi. Dia hanya beberapa tingkat di bawah kita. Dari segi bakat, dia tidak kalah dari orang lain, jelas Jiang Qinghe. Dia jelas-jelas berusaha membela Li Luo. Ning Meng tahu bahwa Jiang Qinghe sangat menghargainya. Oleh karena itu, dia sedikit menjadi lebih ramah kepada Li Luo dan mencoba menemukan beberapa topik umum untuk percakapan. Apakah kamu juga memiliki resonansi cahaya? Aku bisa merasakan beberapa jejaknya dari kekuatan resonansimu. Li Luo mengangguk dan tersenyum. Resonansi cahaya sekunder. Ah, resonansi sekunder. Mata besar Ning Meng berkedip. Baginya, ini sama saja dengan tidak memilikinya. Kekuatan resonansi yang lemah seperti itu tidak menarik perhatiannya, sehingga suasananya menjadi sedikit canggung. Untungnya, beberapa roh jahat besar yang penuh dengan kerusakan segera datang mengejar mereka. Ketegangan itu pecah dalam sekejap. Serahkan padaku. Ning Meng meraih tongkatnya yang berat dengan kedua tangannya. Kekuatan resonansi cahaya yang luar biasa melonjak, dan seekor binatang raksasa hitam putih muncul di belakangnya. Binatang itu dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Setiap gerakan yang dilakukannya menciptakan gelombang kejut besar yang memecahkan kehampaan. Ning Meng bertubuh kecil, tapi serangannya mendominasi dan ganas. Dia langsung menyerang salah satu roh jahat besar. Ketika mereka bentrok, roh jahat besar yang dikirim terbang kembali. Korupsi yang terkonsentrasi di sekitarnya menjadi semakin lemah ketika terjadi konflik. Ning Meng kejam dalam serangannya. Dia menginjak kakinya, dan tanah di bawahnya retak seperti cangkang kura-kura. Kemudian dia berlari ke depan seperti sambaran petir dan muncul di hadapan roh jahat besar secara instan. Untuk menyelesaikannya, dia mengangkat tongkatnya dan menghancurkannya. Tekanan angin yang mengerikan dari hantaman dahsyatnya menciptakan lubang besar di tanah bahkan sebelum tongkatnya mendarat. Roh jahat besar berteriak keras sambil melambaikan cakarnya yang bengkok dengan liar dalam upaya sia-sia untuk melindungi dirinya sendiri. Tanah berguncang hebat. Roh jahat besar yang sekuat kultivator tingkat resonansi surgawi besar dihancurkan oleh Ning Meng. Separuh tubuhnya menjadi lengket. Namun, roh jahat besar sangat ulet. Bahkan dengan hanya separuh tubuhnya yang tersisa, ia berjuang keras, melompat-lompat. Ia mengerti betapa menakutkannya gadis kecil di depannya, jadi tubuhnya yang bengkok mulai melarikan diri ke arah yang berlawanan. Melihat ini, kaki Li Luo bergerak dengan cepat. Dia terbang tepat di depan roh jahat besar yang melarikan diri. Aiya, cepat minggir. Ning Meng tercengang saat melihat ini. Li Luo sangat berani. Meskipun roh jahat besar telah terluka parah, dia bukanlah lawan yang bisa dihadapi langsung oleh 9 mutiara seperti Li Luo, dia hanya mendekati kematian. Jianghe kecil, kenapa kamu tidak menghentikannya? Dia bertanya, karena Jiang Qinghe lebih dekat dengan Li Luo. Jiang Qinghe tersenyum meyakinkan pada Ning Meng. Li Luo bukanlah orang yang gegabah. Karena dia telah memutuskan untuk melakukan ini, dia pasti memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Ini adalah seberapa besar dia mempercayainya. Roh jahat besar yang melarikan diri menyadari bahwa Li Luo menghalangi jalannya. Ia mengeluarkan jeritan yang tajam, dan gelombang korupsi yang sangat besar meledak keluar. Kemudian makhluk itu langsung menuju ke arahnya tanpa ragu-ragu. Roh jahat besar yang terluka mendekat dengan cepat, namun, Li Luo tetap tenang. Dia melingkarkan jari-jarinya pada gagang pedangnya dan kekuatan resonansinya melonjak. Kemudian dia mengubah seluruh kekuatan resonansinya menjadi kekuatan resonansi cahaya. Dalam sekejap mata, sejumlah besar kekuatan resonansi cahaya keluar dari tubuh Li Luo, membuatnya bersinar seterang matahari. Kilatan keterkejutan terlihat di mata emas Jiang Qinghe. Mata Ning Meng juga melebar. Dia bertanya dengan heran, apakah itu benar-benar resonansi cahaya sekunder? Resonansi sekunder macam apa yang dapat menghasilkan kekuatan resonansi cahaya sebesar itu? Dalam hal kemurnian, kekuatan resonansi cahaya Li Luo hampir sebanding dengan Jiang Qinghe saat ini. Karena sifat resonansi Ning Meng, dia sangat menyukai kekuatan resonansi cahaya murni, jadi matanya bersinar saat dia memperhatikan Li Luo dengan cermat. Oh, dia bahkan lebih baik dari Yue Ziyu. Jika Jianghe kecil dan Yue Ziyu tidak ada, dia bisa menjadi penggantinya. Saat kedua gadis itu menyaksikan dengan terkejut, Li Luo mengayunkan pedang naga gajah ke bawah. Kekuatan surgawi naga dan gajah. Kekuatan resonansi cahaya menderu di udara, berubah menjadi roda pedang dewa raksasa. Roda bilahnya terbang di udara dan langsung membelah tubuh roh jahat besar yang terluka dan penuh kerusakan.
Kekuatan resonansi cahaya mengalir keluar dari roda pedang saat ia terbang menuju leher roh jahat besar. Kedua kekuatan besar itu saling mengikis dengan liar. Jika roh jahat besar berada dalam kondisi puncaknya, ia akan mampu menghilangkan pukulan ini dengan kerusakan besar yang dikandungnya. Namun, ia terluka parah. Ditambah dengan kekuatan resonansi cahaya yang menjadi musuh alaminya, kerusakan tersebut terkoyak oleh roda bilahnya. Satu garis muncul di leher roh jahat besar saat roda pedang terbang melewatinya, dia sudah dipenggal. Makhluk itu akhirnya mencapai batasnya setelah serangan mematikan berturut-turut. Bahkan vitalitasnya yang kuat pun tidak mampu menahan serangan seperti itu. Tubuhnya yang besar terhuyung beberapa langkah sebelum roboh tepat di depan Li Luo. Tidak buruk, kata Ning Meng dengan heran. Li Luo menghela nafas lega. Dia tersenyum dan menjawab, hanya mengambil sisa makanan. Jika Ning Meng yang berperingkat teratas tidak melukainya secara kritis, aku tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Mutiara surgawi biasa tidak mampu membersihkan sisa makanan seperti itu, kata Ning Meng sambil tersenyum. Saat mereka berdua bertukar kata, ledakan tiba-tiba datang dari altar hantu surgawi. Semua orang menoleh dengan tergesa-gesa. Kolam air putih di bawah patung berwajah hantu dengan taring tajam itu mulai bergolak membentuk pusaran. Pada saat yang sama, ia mulai mengeluarkan bisikan aneh. Bisikan perlahan menyebar dari patung berwajah hantu itu, dan tak lama kemudian, seluruh area tenggelam dalam gemanya. Tiba-tiba, 3 gelombang energi yang mengejutkan melonjak ke langit di kejauhan. Ada 3 sosok, masing-masing membawa keranda berwarna merah. Mereka adalah pembawa keranda darah. Namun, mereka tampaknya berjuang dalam kesakitan. Mata mereka bergantian antara tampak gila dan linglung. Kulit mereka ditutupi tanda misterius dan menyeramkan yang terjalin satu sama lain dan diukir dalam-dalam pada daging mereka. Saat berikutnya, mereka mulai mengambil langkah maju. Semuanya menuju altar hantu surgawi. Pada saat yang sama, di suatu tempat di bagian dalam istana, Li Lingjing memandangi lengannya sendiri dengan dingin. Tanda misterius juga muncul di kulitnya. Dia bisa merasakan panggilan besar di lubuk hatinya, memintanya untuk menuju altar hantu surgawi. Namun, kakinya tidak bergerak satu langkah pun. Dia telah menekan keinginan gila di dalam hatinya dengan pikirannya sendiri. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh telur iblis sejati di tubuhnya. Jika dia benar-benar bergerak menuju altar hantu surgawi, telur iblis sejati akan dapat menyatu dan untaian Raja Iblis segala makhluk akan dapat terwujud. Namun, apakah ada orang yang mampu mempertahankan keinginannya sendiri jika kehendak ilahi tersebut benar-benar terbentuk? Mungkin mereka semua akan langsung menyatu ke dalamnya. Li Lingjing hanya menginginkan kekuatan dari telur iblis sejati. Dia tidak ingin menyatu dengan Raja Iblis segala makhluk dan menjadi bagian dari dirinya. Oleh karena itu, dia memfokuskan pikirannya dan menekan keinginan di dalam hatinya. Dia berencana untuk menonton dengan tenang dan mengamati bagaimana segala sesuatunya terjadi. Namun, sangat mengesankan baginya bisa melakukan hal tersebut. 3 pembawa keranda darah lainnya yang telah mendapatkan telur iblis sejati mau tidak mau terpikat menuju altar hantu surgawi. Mereka perlahan-lahan berjalan menuju ke sana tanpa ada halangan apapun di jalan mereka. Mereka bertiga berdiri di depan kolam yang dibentuk oleh mulut bertaring tajam, memandangi pusaran dengan tatapan penuh kegilaan. Mereka bisa merasakan keinginan yang kuat dalam diri mereka. Jika mereka terjun ke dalamnya, mereka akan bisa mendapatkan kekuatan yang tidak terbatas. Karena itu, ketiganya tidak ragu sama sekali. Di depan tatapan semua siswa lainnya, ketiganya melompat ke altar hantu surgawi. Percikan air terdengar di tengah-tengah medan perang yang mengamuk. Medan pertempuran tiba-tiba menjadi sunyi, seperti penghalang suara yang meluas ke seluruh lapangan. Titik 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 titik. Pada saat yang sama, dalam kehampaan di luar alam cabang kecil duniawi kelima. Raja Iblis segala makhluk sedang dalam wujud anak-anaknya saat ini. Senyuman muncul di wajahnya dan dia mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Xuanjin, dan tawa menyeramkan bergema di udara. Wang Xuanjin, sepertinya itu akan menjadi kekalahanmu. Cairan di mulut patung berwajah hantu mulai bergolak dengan keras saat pusaran mulai berputar. Di saat yang sama, aura menakutkan mulai muncul dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu menyebabkan ekspresi semua siswa berubah. Bahkan 2 orang terkuat, Wu Changkong dan Ning Meng, memiliki masalah serius. Mereka bisa merasakan bahaya besar yang ditimbulkannya. Cegah peleburan telur iblis sejati. Wu Changkong berteriak. Dia adalah yang pertama mengambil tindakan.
Mulutnya membengkak dan dadanya membuncit, lalu dia membentuk segel tinju yang kemudian ia pukul berat di dadanya. Seni Adipati, teriakan surgawi banteng iblis. Bunyi suara banteng surgawi kuno terdengar. Gelombang suara merah yang terlihat dengan mata telanjang menyebar keluar, dan di dalam gelombang suara itu, seseorang dapat melihat bentuk ilusi dari seekor banteng surgawi. Beberapa roh jahat besar berusaha memblokir serangan itu, tetapi mereka dikirim terbang. Ning Meng juga berteriak keras, dan sosok mungilnya melompat ke udara. Seekor binatang raksasa berwarna hitam putih muncul di belakangnya dan energi alam duniawi dengan cepat mengembun menjadi satu titik di kepalan tangan. Tangannya terkepal begitu erat hingga urat-uratnya terlihat di tangan yang kecil dan berwarna putih. Pada saat yang sama, tanda mulai muncul ke permukaan di kulitnya. Dia perlahan menarik lengannya ke belakang seperti tali hormat yang mengumpulkan kekuatan sebelum menembakkannya dengan keras. Serangan itu menyebabkan retakan itu pecah seperti kaca tipis. Kekuatan menakutkan menyebar keluar, berubah menjadi manifestasi tinju binatang raksasa yang terbuat dari cahaya. Seni Adipati, tinju dewa yang bercahaya. Dengan dua siswa peringkat teratas bergabung untuk menyerang, kedua seni bela diri yang menggetarkan bumi itu melolong melewati mata terkejut para siswa yang menonton, langsung mengarah ke pusaran yang berputar di altar hantu surgawi. Namun, kejutan mereka tidak berlangsung lama. Sejenak kemudian, cairan putih di dalam kolam di dalam altar hantu surgawi mulai bergolak dan gelombang terjadi. Zat putih itu cepat mengeras dan membentuk kantong kulit manusia yang pucat. Kantong kulit manusia itu langsung menelan kedua serangan gabungan Wu Changkong dan Ning Meng. Di dalam kantong kulit manusia mulai bergemuruh dengan gelombang energi, namun pada akhirnya gangguan tersebut mereda seolah-olah tidak pernah terjadi. Semua siswa terkejut dengan rahang ternganga. Apakah serangan mereka telah diredam dengan mudah? Namun, perkembangan aneh tidak berakhir di situ. Zat putih naik di atas altar hantu surgawi dan mulai mengembun menjadi sosok setinggi beberapa meter. Tak lama setelah itu, sosok tersebut sepenuhnya menguat. Melihat sosok itu menyebabkan kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Sosok itu mengenakan pakaian putih dan kulitnya putih pucat yang terasa dingin saat disentuh. Itu memancarkan aura menakutkan yang memberikan rasa penindasan yang sangat besar kepada semua yang hadir. Namun, wajah sosok itu kosong tanpa fitur wajah apapun. Ia juga memiliki rambut putih panjang yang melayang di belakang punggungnya. Saat itu muncul, ia mengeluarkan tawa yang tajam dan melengking yang bergema di seluruh lapangan. Beberapa siswa yang terkena dampaknya dilanda pusing sesaat, dan banyak emosi negatif mulai muncul dalam diri mereka. Ekspresi Li Luo berubah muram ketika dia melihat sosok tak berwajah itu. Ia berkata dengan suara rendah, makhluk ini mengeluarkan gelombang energi yang sangat kuat. Ia berada di atas tingkat resonansi surgawi besarkan. Alis Jiang Qinghe berkerut. Sesuatu yang mampu dengan mudah meredam serangan gabungan Wu Changkong dan Ning Meng kemungkinan besar tidak berada pada tahap itu. Mungkinkah itu iblis sejati? Ekspresi Li Luo berubah menjadi cemberut, monster iblis sejati adalah sosok dengan kekuatan setara seorang adipati, dan meskipun ada banyak siswa tingkat resonansi surgawi besar di sini, jarak di antara mereka terlalu besar. Itu lebih mirip menggambarkannya sebagai jurang raksasa. Ini adalah hambatan pertama dalam jalur kultivasi. Begitu seseorang berhasil mengatasi kesenjangan itu dan memasuki tahap adipati, mereka akan benar-benar dianggap sebagai ahli kuat. Adipati adalah landasan kekuatan kaisar surgawi. Jiang Qinghe menghela nafas ringan. Menurutku dia bukan iblis sejati. Alam kecil ini dilindungi oleh kehendak dua raja tiga mahkota. Saat keduanya bertikai di langit, para adipati tidak bisa memasuki ruang ini. Raja iblis segala makhluk menyuntikkan sebagian dari untaian kehendaknya ke masing-masing telur iblis sejati untuk menghindari deteksi kepala sekolah perguruan kuno asal surgawi. Dan hanya dengan menggabungkan semua telur iblis sejati di dalam altar hantu surgawi melalui rencana yang rumit barulah hal itu bisa terjadi, hampir bisa menciptakan budak dengan kekuatan seorang adipati. Oleh karena itu, tidak mudah bagi seorang adipati untuk muncul di sini. Jika aku harus menebaknya, iblis sejati yang tak berwajah seharusnya hanya berada di panggung semi-adipati. Tahap semi-adipati. Li Luo tahu bahwa ini adalah tahap penghubung antara tingkat resonansi surgawi besar dan tahap adipati. Meskipun ini bukanlah sebuah tahapan tersendiri, mereka yang telah mencoba untuk masuk ke tahap adipati namun telah kehabisan seluruh potensi, mereka tidak punya pilihan selain berlama-lama dalam kehampaan ini. Meskipun disebut sebagai semi-adipati bukanlah gelar yang menyenangkan,
Itu adalah keseluruhan wilayah di atas tingkat resonansi surgawi yang lebih besar. Tidak mengherankan jika serangan Wu Changkong dan Ning Meng keduanya dapat diblokir. Namun, jika itu yang terjadi, situasinya menjadi jauh lebih rumit. Seorang semi-adipati seperti harimau di antara serigala. Saat Li Luo sedang melamun, iblis sejati semi-adipati berjalan keluar dari altar hantu surgawi. Di tangannya ada karung kulit manusia, yang ditepuk ringan dengan tangannya yang pucat. Saat karung kulit manusia terbuka, asap putih mengepul. Itu seperti naga putih mengamuk yang diselimuti energi dingin, menyapu semua siswa. Siswa tingkat resonansi surgawi besar segera mulai mengaktifkan berbagai seni mereka dalam upaya mengatasi asap. Namun, saat mereka bersentuhan dengannya, kulit mereka mulai terasa gatal. Beberapa siswa yang lebih lemah kurang beruntung karena kekuatan resonansi mereka tidak mampu mencegah asap putih merusak mereka. Saat mendarat di kulit mereka, bisul mulai muncul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di saat yang sama, kulit mereka mulai membengkak seolah ingin melepaskan seluruh tubuh mereka. Mereka yang berada di bawah tingkat resonansi surgawi besar, segera mundur. Feng Lingyuan memerintahkan. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah Wu Changkong, Ning Meng, dan yang lainnya. Kita harus menahannya. Kalau tidak, pasti akan menimbulkan bencana. Wu Changkong mengangguk dan berkata, mereka yang berada di peringkat 10 besar dari 2 perguruan tinggi, mari bekerja sama untuk menghadapi iblis sejati. Ning Meng dan dia sama-sama berdiri di atas pilar hati iblis, dan kekuatan resonansi dalam jumlah besar mengalir keluar dari tubuh mereka tanpa hambatan. Diagram resonansi surgawi muncul di atas kepala mereka, segera mulai melahap energi alam duniawi. Feng Lingyuan, Duan Mu, Wang Kong, Wei Chonglou, dan Yue Ziyu juga mengambil posisi di pilar terdekat, dan diagram resonansi surgawi mereka dipanggil. Siswa peringkat lainnya juga mengambil tindakan serupa. Yang terbaik telah berkumpul dan akan bekerja sama. Hasil dari seluruh misi ini akan bergantung pada hasil pertempuran ini. Para siswa versus semi-adipati. Jiang Qinghe menatap Li Luo dan berkata, kamu harus berhati-hati. Begitu pertempuran dimulai, serangan susulan tidak akan kecil. Melihat pertempuran di depan, Jiang Qinghe akan menjadi anggota inti penyerangan. Resonansi cahaya ganda kelas 9 miliknya memiliki efek menekan pada monster, jadi meskipun lawannya adalah iblis sejati semi-adipati, serangannya kemungkinan besar akan menjadi yang paling mengancam di antara semua yang ada di sini. Li Luo mengangguk. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Ingatlah untuk menjaga dirimu tetap aman. Dia tidak ingin melibatkan dirinya secara paksa dalam pertempuran tingkat tinggi ini. Meskipun dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya dengan banyak cara, apakah itu melalui pil naga sejati atau seni racun sanguin hebat, ada batasan berapa kali dia dapat menggunakan metode tersebut. Jadi, jika dia bisa menghindarinya, dia akan melakukannya. Meskipun jika masalah berubah ke titik di mana tindakan diperlukan, dia juga tidak akan menghindarinya. Jiang Qinghe mengulurkan tangan rampingnya dan dengan lembut meremas telapak tangan Li Luo sebelum segera melepaskannya. Senyuman tipis muncul di wajahnya sebelum dia mencengkeram pedangnya yang berat dengan erat. Sosok cantiknya terpisah dari Li Luo dan dia terbang menjauh, mendarat di puncak pilar di samping Ning Meng. Li Luo mengangkat telapak tangan ke hidung dan dengan lembut mengendus aroma yang tersisa saat dia melihat sosok Jiang Qinghe yang ramping dan mengesankan dari jauh. Dia tertawa kecil. Dia kemudian memegang tangannya, dan hormat pemburu matahari naga langit muncul di genggamannya. Dia akan mempersiapkan diri pada saat yang tepat untuk memasuki medan perang juga. Tepat saat dia melakukan ini, dalam bayang-bayang jauh, Li Lingjing dengan tenang mengamati masalah. Dia terkadang-kadang fokus pada sejumlah besar korupsi yang berasal dari iblis sejati semi-adipati. Sebuah kilatan rumit terlihat di kedalaman matanya. Lebih dari 10 siswa terkuat sedang menunggu dalam formasi di atas pilar hati iblis. Semua diagram resonansi surgawi mereka telah dipanggil dan menyerap energi alam duniawi dalam jumlah yang luar biasa. Benar-benar pemandangan yang indah untuk dilihat. Mata Jiang Qinghe terfokus pada iblis sejati semi-adipati, dan ekspresi serius. Faktanya, jika mereka benar-benar menantang ahli semi-adipati sejati, mereka lebih dari mampu untuk melawan dan peluang kemenangan mereka tidak akan rendah. Bagaimanapun, mereka berada di tingkat resonansi surgawi besar dan juga merupakan yang terbaik bahkan di antara para elit perguruan tinggi Kunomor. Selain itu, dia, Ning Meng, dan Wu Changkong memiliki cara mereka sendiri untuk meledak dengan kekuatan yang jauh lebih besar.
Seorang semi-adipati tidak dapat menghentikan mereka, mereka sangat yakin akan menjadi seorang yang sangat jenius. Namun, iblis sejati semi-adipati memberikan perasaan tidak nyaman yang mendalam. Itu karena dia bisa merasakan tekanan misterius yang menggerakkan darinya yang bahkan membuatnya khawatir. Dia tahu bahwa ini hanya bisa datang dari Raja Iblis yang Maha Makhluk. Iblis sejati semi-adipati memiliki untaian kehendak dari Raja Iblis yang Maha Makhluk, dan tidak peduli seberapa kecil untaian kehendak itu, pada akhirnya ia berasal dari Raja bermahkota tiga. Ketika lawan mereka adalah seorang raja, tidak peduli betapa berbakatnya mereka, mereka tidak berbeda dengan semut. Meski tidak seseram menghadapi Raja asli, Raja Iblis segala makhluk punya metodenya sendiri. Bagaimana mereka bisa yakin bahwa itu benar-benar dibatasi oleh aturan yang ditetapkan oleh alam dan bahwa makhluk sebelum mereka ini hanya berada di tahap semi-adipati? Dia percaya bahwa Ning Meng dan Wu Changkong telah sampai pada kesimpulan serupa di dalam hati mereka. Ini adalah sumber sebenarnya dari kecemasannya, dan agar Li Luo tidak khawatir, dia tetap diam tentang hal itu. Bagaimanapun juga, dia harus berjuang untuk mengetahui trik apa lagi yang dilakukan oleh Raja Iblis segala makhluk. Siswa terkuat dari dua perguruan tinggi kuno memiliki Ning Meng, Jiang Qinghe, dan Wu Changkong sebagai inti mereka. Mereka tetap diam dan waspada saat mata mereka tertuju pada iblis sejati di hadapan mereka. Iblis sejati semi-adipati sepertinya telah menyadari kewaspadaan mereka, dan dia terkekeh dengan suara yang aneh. Jubah putih di tubuhnya tiba-tiba menghilang, menampilkan tubuh telanjang di bawahnya. Pada saat yang sama, permukaan kulit di bawahnya terbentang, menampilkan lubang yang menyerupai mulut berdarah. Tiga wajah yang sesekali muncul di payudara. Rupanya itu adalah tiga pembawa keranda darah yang telah menyatu dengan telur iblis sejati. Dada iblis sejati semi-adipati mengeluarkan jeritan yang aneh. Suara ini menyebar dengan cepat ke seluruh medan perang, dan semua roh jahat besar tampaknya telah mempengaruhi. Yang lain kemudian melesat ke depan seperti sekawanan burung yang turun ke hutan, meluncur menuju perut yang menganga. Kulit perut iblis sejati semi-adipati mulai membesar dengan cepat. Ia menelan roh jahat besar untuk memperkuat tubuhnya. Wu Changkong berteriak saat ekspresi berubah. Mereka langsung memahami rencana iblis sejati, dan semua seni adipati yang telah disiapkan sebelumnya segera diaktifkan. Energi alam duniawi bergemuruh ketika serangan ganas dilancarkan. Ketika iblis sejati melihat ini, ia melemparkan karung kulit manusia itu keluar. Mulut karung terbuka, dan semburan putih suram keluar dengan suara memekik yang memekakkan telinga. Jika diperhatikan lebih dekat, aliran putih sebenarnya terdiri dari cacing putih. Cacing-cacing itu tampak tak berujung saat mereka membentuk lautan belatung busuk, langsung bertabrakan dengan banjir seni adipati. Menyebarkan energi terus-menerus meledak di udara ketika seni adipati berbenturan dengan dinding cacing. Namun, ketika cacing-cacing itu hilang, cacing-cacing lain pun akan menggantikannya. Mereka segera menutupi separuh langit dengan jumlah mereka yang hampir tak terbatas. Tak satu pun serangan mereka mampu menembus lautan cacing. Tidak sampai Jiang Qinghe mengambil tindakan. Kekuatan resonansi cahaya yang bersinar terkondensasi di luar tubuhnya, membentuk 9 prisma cahaya. Prisma tersebut membiaskan cahaya menjadi satu pilar yang menembus-tembus. Pada saat yang sama, ia membentangkan wilayah seluas puluhan kaki di lautan cacing. Energi resonansi cahaya ganda kelas 9 miliknya sekali lagi menunjukkan keefektifannya dalam menangani korupsi. Ketika Ning Meng melihat Jiang Qinghe berhasil menciptakan jendela peluang, dia langsung mengambil tindakan. Tongkatnya yang berat, yang seberat gunung, terlepas dari tangan. Tongkat raksasa itu adalah artefak bernilai 3 mata ungu, dan ketika Ning Meng meluncurkannya dengan kekuatan dan kecepatan tinggi, senjata itu menghancurkan penetrasi dan dentuman sonik bergemuruh saat terbang ke depan. Itu dengan kejam menghantam wajah iblis sejati semi-adipati yang tidak berbentuk dan langsung menyebabkan tenggelamnya. Kekosongan itu berguncang sebelum pecah berkeping-keping saat menghadapi hantaman raksasa. Semua orang merasakan sedikit kegembiraan karena serangan mereka akhirnya menghasilkan hasil. Sayangnya, sebelum ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka, mereka mendengar tawa memekakkan telinga datang dari iblis sejati. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa mulut besar di perutnya telah menyusut dan wajahnya yang awalnya tidak berfitur kini memiliki celah tempat biasanya mata akan ditemukan, seolah-olah sebilah pedang telah mengukirnya. Celah itu perlahan-lahan terbuka, mengungkapkan rongga mata. Api putih dapat terlihat menari-nari di dalam rongga mata itu, yang perlahan-lahan berubah menjadi sepasang mata. Mata-mata itu keruh dan berwarna putih susu, tetapi itulah yang benar-benar menakutkan.
Pada saat mata itu muncul, aura iblis sejati semi adipati mengalami transformasi monumental. Itu memberikan tekanan yang menakutkan saat melihat acuh tak acuh pada semua orang yang hadir. Seberkas cahaya putih meluncur keluar dari mata-matanya, dengan lembut menyapu tongkat yang telah menghantam wajahnya. Artefak berharga 3 mata ungu itu mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh di hadapan sinar cahaya. Tongkat itu berderit saat terbang kembali ke pemiliknya. Sial, Ning Meng berteriak sambil buru-buru mengulurkan tangannya dan menangkap senjata terpercayanya. Dia memeriksa batang itu, yang sekarang menunjukkan tanda-tanda korosi, dan hatinya sakit karenanya. Namun, tidak ada yang peduli tentang hal itu karena semua orang terpaku pada iblis sejati semi adipati yang kini telah mendapatkan sepasang mata. Tidak, mungkin tidak pantas lagi menjulukinya sebagai semi adipati. Saat matanya terbentuk, kerusakan yang berasal dari tubuhnya telah mengalami peningkatan kepadatan yang sangat pesat. Jumlah korupsi yang tak terbatas melonjak di langit menutupi seluruh cakrawala seperti awan hitam yang bergejolak. Tampaknya ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan segalanya. Semua ekspresi mereka berubah. Dengan kekuatan seperti itu, dia sekarang menjadi iblis sejati yang asli. Meskipun itu adalah iblis sejati yang hanya sebanding dengan adipati kelas 1, kedua tahap itu sangat berbeda. Jiang Qinghe, Ning Meng, Wu Changkong, dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Jelas sekali, kartu terakhir Raja Iblis segala makhluk bukanlah sesuatu yang lemah seperti semi adipati. Ketakutan terburuk mereka menjadi kenyataan. Mereka bisa menantang semi adipati dan mungkin mengalahkannya. Tapi adipati sejati jauh lebih sulit dikalahkan. Saat kelompok itu membeku karena terkejut, iblis sejati bermata putih akhirnya mengambil tindakan nyata. Yang bisa mereka lihat hanyalah 2 gumpalan asap yang keluar dari matanya. Asap putih membumbung ke langit dan menyatu dengan korupsi yang mengepul, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Awan hitam korupsi diaduk oleh asap putih, dan pada saat berikutnya, bayangan besar menutupi tanah. Ketika kelompok itu buru-buru mengalihkan perhatian mereka ke atas, mereka melihat telapak tangan raksasa dengan 18 jari menembus awan. Itu membentuk segel tangan, dan saat turun, itu seperti gunung kematian, menghancurkan segala sesuatu di belakangnya saat memancarkan aura dingin dan mematikan. Kekuatannya yang luar biasa adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh kultivator tingkat resonansi surgawi besar yang normal. Iblis sejati bermata putih akhirnya mengungkapkan kekuatan aslinya. Ketika Li Luo melihat ini, alisnya berkerut. Ini adalah kekuatan seorang adipati yang tak terhentikan. Lebih-lebih lagi, iblis sejati bermata putih telah memperoleh begitu banyak kekuatan hanya dengan 2 mata. Fitur wajah lainnya belum muncul, apakah itu berarti ia akan terus tumbuh lebih kuat? Jika ia memiliki cara untuk membuat fitur wajah lainnya muncul, maka kekuatan iblis sejati akan menjadi lebih kuat lagi. Pada saat itu, para siswa hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Tangan raksasa berjari 18 itu menyapu awan korupsi saat turun, menekan semua siswa terbaik. Mereka bisa merasakan tekanan mengerikan yang menyebabkan munculnya kekhawatiran. Jika monster tetap menjadi semi adipati, maka kelompok di sini akan memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, tangan besar ini seperti inkarnasi kematian yang menjulang tinggi di atas mereka seperti gunung raksasa. Bahkan Feng Lingyuan dan yang lainnya merasakan ketakutan yang luar biasa saat makhluk itu semakin dekat ke arah mereka. Inilah kekuatan sebenarnya dari seorang adipati. Ning Meng, Jiang Qinghe, dan Wu Changkong, 3 orang terkuat, mampu menahan rasa takut di hati mereka. Mereka segera saling melirik dan mengetahui bahwa moral rekan mereka telah hancur. Jika mereka ingin menghidupkan kembali semangat juang mereka, mereka harus mengambil langkah pertama. Dengan pemikiran, 3 diagram resonansi surgawi termegah mulai memancarkan gelombang energi. Segera setelah itu, 3 pilar energi besar, masing-masing lebarnya beberapa ribu kaki, ditembakkan dan bertabrakan dengan tangan besar itu. Ketika kedua kekuatan itu bentrok, tangan berjari 18 yang tak tergoyahkan itu berhenti sejenak sebelum korupsi dalam jumlah besar melanda, menyebabkan pilar-pilar energi runtuh. Namun, tindakan ketiganya telah menyebabkan yang lain terbangun dari kebodohan mereka. Mereka juga elit, dan mereka tahu bahwa rasa takut terhadap lawan tidak akan membantu siapapun. Mereka akan mati jika mereka diam saja. Iblis sejati memang perkasa, tetapi mereka memiliki 3 kultivator tingkat resonansi surgawi besar yang terkuat bersama mereka. Masih ada kemungkinan bahwa mereka bisa melawan lawan mereka dengan mereka berfungsi sebagai penghubung untuk serangan balik. Sesaat kemudian,
Semua orang mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam diagram resonansi surgawi masing-masing, dan sejumlah besar energi alam duniawi melonjak. Sinar energi dari berbagai atribut ditembakkan, menghasilkan ledakan yang memenuhi langit saat mengenai tangan raksasa itu. Gelombang energi yang mengamuk muncul dan menyapu langit. Itu benar-benar serangan yang menghancurkan langit dan bumi. Dengan upaya gabungan semua orang, tekanan yang datang dari telapak tangan raksasa itu berkurang. Sayangnya, masing-masing pancaran energi itu perlahan-lahan hancur di depan mata semua orang. Kepala Liluo terangkat saat dia melihat kedua pihak bentrok. Jelas sekali bahwa iblis sejati bermata putih memiliki keunggulan. Jika bukan karena ketiganya memblokir sebagian besar serangan, yang lain akan terluka parah. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan setingkat adipati. Sayang sekali, kalau saja Pamji Neter Hijau ada di sisiku. Liluo mengerutkan kening saat tangannya dengan erat menggenggam hormat pemburu matahari naga langit. Dengan 8.000 anggota yang membantu, dia akan memiliki kekuatan adipati kelas 3. Dengan itu, dia akan dengan mudah mampu menekan iblis sejati bermata putih. Tentu saja, Liluo tahu bahwa ini semua hanyalah fantasi kosong. Belum lagi, tidak pantas membawa Panji itu ke perguruan tinggi Kunomor. Liluo menatap pada Jiang Qinghe. Dia takut dia akan melakukan pengorbanan lain dengan hati cahaya miliknya, perpisahan mereka sebelumnya sungguh menyayat hati, dan ia tak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Jadi, jika dia dipaksa untuk mempertimbangkannya, dia lebih suka membangunkan serigala surgawi ekor 5 yang tertidur untuk melawan-lawan. Tidak masalah jika memanfaatkan kekuatan serigala surgawi ekor 5 akan menarik otak Raja Iblis segala makhluk. Mungkin dalam pertempuran besar ini, itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa mereka di tengah keputusasaan. Liluo berharap masalah tidak mengarah pada hal itu. Namun, melihat keadaan pertarungan saat ini, 10 siswa terbaik dari kedua perguruan tinggi sudah mengerahkan seluruh kekuatan mereka namun masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka hanya bisa mengandalkan trio terkuat untuk mengubah keadaan. Ini adalah sesuatu yang mereka pahami di lubuk hati mereka yang paling dalam. Menatap Wu Changkong berkedip saat dia berbalik ke arah Li Hongyu dan berteriak, "Hongyu, bisakah kamu memberi dorongan pada kami bertiga?" Segel emas hati merah miliknya adalah peningkatan terkuat yang dia miliki, tapi itu hanya bisa memperkuat salah satunya. Itu saja tidak cukup. Dia berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan dan menggertakkan gigi. Ini bukan waktunya untuk menyimpan apapun sebagai cadangan. Dia menusuk semua jarinya dengan kuku yang tajam, dan darah merah terang yang memancarkan aroma menyegarkan mengalir dari setiap jarinya. Kemudian dia dengan cepat membuat garis di udara dengan jari-jarinya yang berdarah. 3 segel merah yang mengalir dengan cahaya keemasan mulai terbentuk. Namun, wajahnya menjadi pucat ketika hal itu terjadi dan keringat mulai mengucur di dahi mulusnya. Ketegangan pada tubuhnya untuk menyiapkan 3 segel emas hati merah pada saat yang sama sangatlah besar. Namun dia mengatupkan giginya dan terus maju. Beberapa napas kemudian, yang ketiga segel emas hati merah tua terbentuk sepenuhnya, penuh dengan spiritualitas dan perasaan saat mereka melesat ke sekeliling tubuh seperti percikan. Pergi, Li Hongyu menunjuk ke depan, lalu ketiga segel itu ditembakkan dengan kecepatan tinggi, langsung menyatu dengan Jiang Qinghe, Ning Meng, dan Wu Changkong. Gelombang kekuatan resonansi yang berasal dari ketiganya menguat secara signifikan. Pada saat yang sama, aroma buah menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan mereka dapat merasakan energi dan darah beredar dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Bahkan membantu penyembuhan beberapa luka dalam yang diderita akibat bentrokan frontal dengan iblis sejati bermata putih. Nona-nona, ini waktunya mengeluarkan apapun yang kamu punya. Wu Changkong mendesak. Ning Meng adalah orang pertama yang melangkah maju. Wajah imutnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia mengaitkan tangannya dan membentuk segel. Avatar roh bercahaya yang memancarkan cahaya misterius muncul di balik tubuh mungilnya. Rune kuno yang mengalir dengan cahaya hitam dan putih muncul di kulit Ning Meng. Mereka menutupi seluruh tubuhnya, dan bahkan wajahnya pun tidak luput. Setelah itu, bulu hitam dan putih tumbuh dari semua rune. Ning Meng dengan santai mengayunkan tongkatnya yang sudah usang, menyebabkan kekosongan langsung terkoyak dan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, ledakan sonik dihasilkan dengan gerakan sederhana itu. Kekuatan mengerikan yang dia tunjukkan menyebabkan mata Wu Changkong mengecil. Ketika dia melihat rune di tubuh Ning Meng, ekspresi iri muncul di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah itu rune kuno?
Ning Meng mengangguk. Memang benar, aku benci menggunakannya karena itu membuatku sangat jelek. Ekspresi Wu Changkong menjadi rumit ketika dia mendengar jawaban acuh tak acuhnya. Rune kuno adalah kekuatan eksklusif untuk resonansi kelas 9 menengah. Mereka memungkinkan pengguna untuk mengalami suatu bentuk atavisme primal dan memungkinkan seseorang mencapai sinkronisasi yang lebih besar dengan afinitas resonansinya. Ning Meng telah menumbuhkan bulu hitam dan putih karena bentuk primal atavismenya adalah binatang pengejar cahaya. Hal ini menghasilkan peningkatan besar pada kekuatannya. Wu Changkong juga ingin memiliki kekuatan ini. Sayangnya, itu hanya mungkin jika seseorang memiliki resonansi kelas 9 menengah. Dia, di sisi lain, hanya memiliki resonansi kelas 9 yang lebih rendah dengan resonansi sekunder, dan menaikkan nilainya terbukti sangat sulit. Karena itu, dia terus iri pada Ning Meng di dalam hatinya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa Jiang Qinghe telah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya dalam jumlah tak berujung terlihat mengalir di permukaan kulitnya, memberinya penampilan yang sakral. Sinar cahaya berbentuk run yang mengalir di kulitnya, dan akhirnya, titik cahaya melingkar muncul di tengah dahinya. Pada saat ini, 4 sayap yang sangat terang terbentang dari punggungnya. Gelombang kekuatan resonansi cahaya murni terpancar dari tubuhnya, menyebabkan aura suram di istana semua makhluk surut dan lenyap. Wu Changkong tercengang saat ini. Rune yang terbuat dari cahaya di dahinya juga merupakan rune kuno. Ini berarti salah satu resonansi kelas 9-nya adalah kelas 9 menengah. Dengan bakat seperti itu, akan mudah untuk percaya bahwa dia adalah keturunan langsung seorang raja. Hati Wu Changkong sedang kacau. Wanita ini memiliki kecantikan dan bakat yang luar biasa. Jika dia bisa dibawa ke dalam keluarga Wu, bahkan kakeknya yang pemilih pun akan setuju. Di masa depan, garis keturunan keluarga mereka kemungkinan besar akan mengalami peningkatan pesat. Namun, pemikiran idealisnya tiba-tiba menjadi dingin. Ini tidak mungkin karena Jiang Qinghe dan Li Luo telah bertunangan. Hubungan mereka juga tak tergoyahkan seperti batu besar, artinya hal itu mustahil baginya. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat tidak puas di dalam hatinya. Bagaimana semua hal baik ini bisa menjadi milik Li Luo? Lelaki itu sungguh brengsek. Bagaimana jika dia membunuhnya? Tatapan Wu Changkong beralih ke Li Luo, dan niat membunuh muncul. Namun, jantungnya segera berubah menjadi dingin dan dia buru-buru menarik kembali emosinya yang kuat. Ini terjadi karena korupsi di sekitarnya telah merangsang perasaannya. Meskipun dia telah memutarnya dengan cepat, kilatannya bermaksud membunuh itu tanpa mengalihkan perhatian Jiang Qinghe. Dia memiliki hati cahaya, sehingga dia dapat dengan mudah merasakan pikiran di hati orang-orang di sekitarnya. Karena itu, dia tahu bahwa Wu Changkong menginginkan darah Li Luo. Tatapannya berubah menjadi dingin saat dia mengarahkan pedangnya ke arah Wu Changkong. Kata-katanya yang sedingin es dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memandangnya. Wu Changkong, tarik kembali pemikiran dalam hatimu yang kotor, atau aku tidak akan keberatan untuk menjatuhkanmu bersama-sama dengan iblis sejati bermata putih. Dia tidak menyangka indera Jiang Qinghe begitu tajam. Dia hanya berpikir untuk menyakiti Li Luo pada saat itu, dan dia segera menyadarinya. Dia jelas masih memikirkan Li Luo meskipun ada pertarungan sengit di depan mereka. Bagaimana dia bisa begitu peduli terhadapnya? Pada titik ini, Wu Changkong menggenggam tangannya dengan erat. Dia tahu bahwa dia tidak dapat memikirkan hal ini lebih jauh lagi. Sebuah kapak pertempuran emas dengan 3 mata ungu muncul di tangan. Rune mengalir di permukaannya saat ia siap menyerang seperti banteng agung yang akan menyerang ke depan. Kapak perangnya sedikit istimewa. Kedua sisinya setajam silet karena berkilau karena udara dingin. Ini adalah kapak tempur berlapis emas banteng surgawi, artefak berharga milik Wu Changkong. Setelah dia menjadi siswa terbaik di kampusnya, hanya sedikit orang yang bisa memaksanya mengeluarkan senjata ini dalam pertempuran. Namun, sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk menahan diri. Kalau tidak, dia bahkan bisa kehilangan nyawanya di sini. Wu Changkong dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya hal itu saat dia menatap lurus ke arah iblis sejati. Selain itu, Ning Meng dan Jiang Qinghe telah mengungkapkan rune kuno mereka. Jika dia tidak menunjukkan kartu asnya, dia akan dibayangi olehnya. Ini tidak bisa diterima, mengingat betapa bangganya dia terhadap dirinya. Wu Changkong menarik napas dalam-dalam dan, seperti sambaran petir yang memekakkan telinga, seruan banteng meledak dari diagram resonansi surgawi di udara. Energi alam duniawi di sekitarnya bergetar. Energi merah tua mengalir turun dari langit seperti air terjun yang deras, dan seekor banteng purba muncul dari sana.
Banteng itu langsung terjun ke tubuh Wu Changkong. Saat berikutnya, tubuh Wu Changkong mulai membesar. Pembuluh darah di lengan dan tubuhnya membengkak seperti ular piton yang membesar. Otot-ototnya mulai bergetar juga, memancarkan kekuatan yang menakutkan ketika dia hanya melenturkannya, menyebabkan udara di sekitar Wu Changkong meledak secara eksplosif dalam aliran yang tiada henti. Wu Changkong jelas telah mengaktifkan semacam seni rahasia. Jiang Qinghe mengalihkan pandangan dinginnya ke arahnya. Ada musuh besar di depan mereka saat ini bukan waktunya untuk berdebat dengan Wu Changkong. Sementara mereka bertiga meluncurkan kartu as mereka, telapak tangan mendominasi dengan 18 jari yang diciptakan oleh iblis sejati telah sepenuhnya menghancurkan pilar energi perlawanan. Feng Lingyuan, Duan Mu, dan Yue Ziyu mengerang saat mereka dipukul mundur. Saat itulah Ning Meng berteriak, saatnya pertunjukan. Dia perlahan memutar tongkat besarnya. Meski gerakannya lambat, ada kekuatan yang sangat menakutkan di baliknya. Kekosongan itu terbuka dan jeritan terdengar. Untaian asap hijau misterius perlahan naik dari tongkat Ning Meng karena kondensasi energi yang luar biasa. Saat asap hijau terus membubung ke udara, dengan cepat mengisi kekosongan di belakang Ning Meng. Pada saat berikutnya, hantu kuno yang sangat besar muncul. Ia juga mengangkat tongkat raksasa, mengacungkannya dengan keanggunan yang brutal namun halus, hampir mirip dengan tarian. Energi alam duniawi di sekitarnya bergetar dan guntur yang memekakkan telinga terus bergemuruh di langit di atas. Untuk sesaat, sepertinya retakan raksasa telah terbuka di langit. Yue Ziyu dan yang lainnya menyaksikan dengan kaget saat mereka melihat Ning Meng berkeringat deras sambil terus memutar tongkatnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap. Apakah itu tongkat yang ditakuti dewa? Tongkat yang ditakuti dewa adalah seni adipati tingkat tinggi dari perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan. Itu adalah kelas takdir dan sama mendominasi seperti namanya, itu menimbulkan ketakutan bahkan di hati para dewa. Terlebih lagi, seni adipati ini memiliki salah satu serangan balik yang paling menakutkan ketika digunakan. Dikatakan bahwa salah satu siswa terbaik yang pernah mencoba mengembangkan seni ini di masa lalu tidak berhasil dan tekanan yang sangat besar melumpuhkan tubuh bagian bawahnya. Siapa sangka Ning Meng berhasil mengembangkan seni ini tanpa ada yang menyadarinya. Di langit di atas, tubuh mungil Ning Meng menyatu dengan sosok raksasa yang juga mengacungkan tongkat. Retakan raksasa di udara semakin meluas seolah-olah seekor naga hitam telah turun ke medan kematian ini. Tanpa diragukan lagi, siswa terbaik dari perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan telah mengungkapkan kartu asnya yang sebenarnya. Pada saat yang sama, sinar cahaya tak berujung melonjak dari Jiang Qinghe. Mereka berubah menjadi pilar cahaya ilahi yang menghubungkan langit dan bumi. Pedang suci yang elegan dan cemerlang muncul di dalam cahaya. Pedang suci itu dipenuhi dengan 7 batu permata suci. Bilah pedangnya sangat jernih dan berkilau dengan cahaya suci. Sosok ramping Jiang Qinghe membentuk segel tangan untuk teknik pedang, dan cahaya melintas di pupil emasnya. Kekuatan resonansi cahaya yang sangat besar dan murni mengalir keluar dari tubuhnya seperti sungai air suci. Saat dia mengarahkan pedangnya ke arah musuh, pedang suci cemerlang itu terbang melintasi kehampaan. Aura suci memenuhi udara dan membersihkan segala kerusakan di sekitar. 7 harta karun pedang cahaya berkilau. Yue Ziyu mau tidak mau menggigit bibirnya saat dia menyaksikan Jiang Qinghe menggunakan seni pedang yang brilian. Itu adalah seni adipati yang terkenal di perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan, yang terkenal karena keanggunan dan kesuciannya. Itu adalah salah satu tujuannya untuk menguasainya sejak hari pertama dia mendaftar di perguruan tinggi. Seni ini diciptakan oleh guru sekolah ketiga. Namun, guru sekolah ketiga selalu pilih-pilih terhadap murid-muridnya. Siswa biasa tidak mempunyai kesempatan untuk menarik perhatiannya, dan meskipun telah berusaha keras, dia hanya pada tahap dipertimbangkan. Namun, Jiang Qinghe telah mengolahnya. Guru sekolah ketiga benar-benar memperlakukannya dengan baik. Meskipun dia tahu ini bukan waktu yang tepat, Yue Ziyu tidak bisa menahan rasa cemburu. Wu Changkong juga terpesona saat melihat dua seni yang berasal dari Ning Meng dan Jiang Qinghe. Keduanya berhasil mengembangkan seni adipati tingkat takdir. Kalian berdua telah memberikan segalanya. Bagaimana mungkin perguruan tinggi kuno asal surgawi tertinggal? Wu Changkong tidak bisa membiarkan mereka menjadi pusat perhatian. Jika dia melakukannya, ini pasti akan mempengaruhi reputasinya di perguruan tinggi kuno asal surgawi bahkan setelah misi ini berakhir. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengambil langkah maju. Saat tubuhnya bergetar, cahaya hijau mulai menembus pori-pori kulitnya. Saat cahaya hijau terpancar,
Tubuh Wu Changkong yang kuat dan berotot mulai sedikit menyusut. Seekor banteng zamrud yang tingginya puluhan kaki mulai keluar dari sana. Banteng zamrud dengan satu kaki menyebabkan angin dan guntur muncul hanya dengan bernapas. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Pada titik ini, kapak perang di genggaman Wu Changkong terbelah menjadi dua cahaya emas dan terbang menuju kepala banteng zamrud, membentuk dua tanduk emas gelap. Tubuh Wu Changkong terus menyusut. Pada saat yang sama, banteng zamrud menjadi semakin realistis. Tekanan yang liar dan menakutkan melanda medan perang. Guntur menggelegar dan angin menderu-deru. Banteng zamrud berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak. Dua tanduk emas gelap di kepalanya menembus kehampaan dengan ketajaman yang tak terlukiskan. Ruang itu terpotong saat ia menyerang langsung ke telapak tangan dengan 18 jari. Ketiga petarung elit dari pimpinan kedua perguruan tinggi kuno telah mengungkapkan seni terkuat mereka saat ini. Benar-benar membuka mata. Semua siswa menyaksikan dengan kagum. Mereka tidak bisa menahan kekaguman mereka saat mereka menyaksikan siswa tingkat resonansi surgawi besar yang terkuat melawan iblis sejati. Duan Mu menghela nafas dan bertanya pada Feng Lingyuan, bukankah kronik Empyrean memiliki catatan di mana Chu Qing dari garis darah Kaisar Surgawi Qing melukai seorang adipati ketika dia berada di tingkat resonansi surgawi besar? Mata Feng Lingyuan terpaku pada bentrokan mengerikan antara kedua belah pihak. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berkedip ketika dia menjawab, dia hanya berusaha menyelamatkan nyawanya sendiri. Dalam prosesnya, dia sedikit melukai adipati. Namun, pelariannya terutama karena pihak lain takut pada garis darah Kaisar Surgawi Qing. Selain itu, bagaimana beberapa kultivator nakal yang ia temui bisa dibandingkan dengan iblis sejati bermata putih, yang berisi untaian kehendak dari Raja Bermahkota Tiga. Sepertinya itu hanya kebetulan, komentar Duan Mu. Setelah pertempuran ini, mereka bertiga pasti akan meninggalkan jejak mereka di kronik Empyrean. Aku kira mereka tidak akan keberatan dengan hal itu. Dalam kurun waktu singkat keduanya bertukar kata, serangan menakjubkan dari kedua belah pihak bentrok di depan mata semua orang. Gelombang kejut energi yang tak terlukiskan menyapu sekeliling. Akibatnya, seluruh istana segala makhluk mulai bergetar. Aula di bagian bawah mulai runtuh dan berubah menjadi abu. Semua siswa segera berlindung setelah kejadian itu, takut terjebak dalam gelombang kejut yang kejam. Namun, mata mereka masih tertuju pada titik tumbukan. Telapak tangan dengan 18 jari yang seperti gunung kematian masih mengeluarkan banyak sekali korupsi. Meski begitu, serangan gabungan dari ketiganya berulang kali melemahkannya. Kekosongan di sekitar mereka terus terkoyak, menciptakan wilayah yang tidak stabil di atasnya. Kebuntuan ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, mata semua orang berbinar kegirangan. Serangan gabungan dari ketiganya akhirnya menembus korupsi yang tak ada habisnya dan merobek telapak tangannya. Telapak tangan raksasa itu hancur di depan mata mereka. Namun, itu bukanlah akhir dari serangan gabungan ketiganya. Setelah telapak tangan raksasa itu menjadi abu, serangan ketiganya melayang di udara seperti kilat. Itu mengarah langsung ke arah iblis sejati bermata putih untuk membunuh. Mereka memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk melakukan serangan balik. Mata pucat iblis sejati bermata putih berkedip keras. Serangan gabungan ketiganya jelas di luar dugaannya. Ia mundur dengan cepat. Di saat yang sama, seberkas cahaya putih keluar dari matanya. Setiap kali cahaya putih lewat, udara bergetar dan berubah menjadi kantong kulit yang tak terhitung jumlahnya. Kulitnya menumpuk dan berubah menjadi perisai kulit manusia yang pucat. Sayangnya, perisai itu dibuat terlalu terburu-buru. Ning Meng, Jiang Qinghe, dan Wu Changkong telah melancarkan serangan dengan kekuatan penuh mereka. Beberapa saat kemudian, perisai kulit manusia itu pecah. Tiga serangan menakutkan menembusnya dan kemudian langsung menembus tubuh iblis sejati bermata putih. Luka ganas dan mengerikan yang tertinggal di tubuh iblis sejati bermata putih mulai menyebar ke seluruh tubuh. Tubuhnya yang sangat besar terlempar kembali ke dalam istana seketika karena kekuatan serangannya, menghancurkan lingkungan sekitar saat puing-puing menguburkannya. Hanya pada saat inilah energi alam duniawi yang liar di sekitarnya perlahan mereda. Semua siswa menyaksikan benturan itu dengan kebingungan. Sorak-sorai keras pecah sebentar setelahnya. Mata kekaguman menatap penuh rasa pemujaan ke arah tiga sosok di udara. Dengan kekuatan resonansi surgawi yang lebih besar, mereka berhasil memukul mundur iblis sejati serta melukainya. Prestasi luar biasa seperti itu tentunya layak untuk ditambahkan ke dalam kronik Empyrean. Banyak aula di dalam istana yang terus runtuh dan pilar batu yang jumlahnya tak terhitung runtuh.
Semua siswa dipenuhi kegembiraan saat mereka bersorak gembira. Semua orang memandang sosok ketiga di depan mereka dengan kagum. 3 resonansi surgawi besar telah melawan iblis sejati. Memikirkannya saja sudah cukup membuat darah mereka mendidih. Dengan prestasi yang luar biasa, ketiganya kemungkinan besar akan dikenal di antara semua perguruan tinggi kuno yang besar. Li Luo juga terkejut dengan serangan ketiganya. Ning Meng, Jiang Qinghe, dan Wu Changkong benar-benar merupakan yang terbaik dari kedua perguruan tinggi tersebut. Serangan mereka sebelumnya sangat menakutkan sehingga Semi Adipati kemungkinan besar akan lari saat melihatnya. Benar-benar menakutkan. Namun, matanya beralih ke aula yang runtuh. Iblis sejati bermata putih telah terkubur di bawah puing-puing. Serangan gabungan ketiganya seharusnya menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Namun, masih belum pasti apakah itu cukup untuk mengakhirinya. Monster selalu dikenal sangat ulet. Setelah serangan ini, iblis sejati bermata putih tidak akan berani meremehkan ketiganya lagi. Ini belum waktunya untuk bersantai. Pada saat ini, terdengar suara aneh dari puing-puing yang berat. Li Luo dan yang lainnya menoleh dengan tergesa-gesa dan melihat aura menakutkan meluap dari reruntuhan. Zat putih keluar dari puing-puing, dan di dalamnya ada wajah yang tampak ganas yang sedang berjuang. Zat itu mulai mengalir keluar dengan kecepatan lebih cepat. Segera menutupi puing-puing sepenuhnya, dan area itu berubah menjadi kolam putih. Kolam terus membesar sebelum akhirnya kembali mengembang menjadi sebuah sosok. Rambut putihnya berkibar di udara dan satu-satunya fitur di wajahnya adalah mata putih dinginnya. Namun, sekarang ada 3 bekas luka yang ada di tubuhnya. Meskipun tidak mengeluarkan darah, lapisan kulit pucat yang jumlahnya tak terhitung berada di bawah lukanya. Pemandangan yang meresahkan. Udara dingin dan menakutkan terus dipancarkan dari iblis sejati bermata putih. Mata putihnya, penuh dengan niat membunuh, menatap pada ketiganya. Jelas sekali, luka-luka itu membuatnya marah. Iblis sejati bermata putih mengulurkan tangan dengan cakar yang tajam dan menunjuk ke arah kolam putih di bawah kakinya. Cairan itu bergejolak, lalu sebuah benda perlahan-lahan muncul dari kedalaman, berakhir di tangan. Itu adalah bendera pemanggil jiwa. Benderanya berwarna putih pucat, seolah terbuat dari kulit manusia. Wajah-wajah menakutkan terpampang rapat di permukaannya. Korupsi dalam jumlah besar melonjak, dan langit di atasnya dipenuhi awan hitam tebal. Bisikan aneh yang tak terhitung jumlahnya bergema di udara dengan kehadirannya. Iblis sejati bermata putih mengibarkan bendera pemanggil jiwa dan mengambil langkah maju. Kekosongan itu bergetar di hadapannya sebelum menghilang. Detik berikutnya, itu muncul tepat di depan Wu Changkong. Bendera pemanggil jiwa dihantamkan ke kepalanya dengan sangat cepat hingga menyerupai seberkas cahaya putih. Kapak perang emas Wu Changkong telah kembali ke keadaan semula. Melihat iblis sejati bermata putih mendatanginya, dia tidak berani lengah. Dia mendorong kekuatan resonansi di tubuhnya hingga batasnya, menyebabkan istana resonansinya bergetar hebat. Diagram resonansi surgawi di atasnya bersinar terang karena terus-menerus menyerap energi alam duniawi di sekitarnya. Wu Changkong saat ini berada dalam kondisi terbaiknya dengan dorongan dari segel emas hati merah dari Li Hongyu. Dia berencana untuk menahan serangan dari bendera pemanggil jiwa dengan sekuat tenaga. Kapak perang bertabrakan dengan bendera. Akibatnya, energi dingin menyapu medan perang. Meskipun Wu Changkong telah bertahan dengan sekuat tenaga, dia masih bisa melihat gletser putih mengalir di sepanjang kapak perangnya menuju tubuhnya. Kekuatan resonansinya hancur dalam satu bentrokan dengan iblis sejati bermata putih. Untungnya, Jiang Qinghe dan Ning Meng datang membantunya. Kedua wanita itu muncul di belakang iblis sejati saat sedang fokus pada Wu Changkong. Kekuatan resonansi cahaya yang dipenuhi dengan energi pembersihan suci terbang langsung menuju iblis sejati bermata putih. Namun, iblis sejati bermata putih tidak berbalik. Kulit punggungnya sedikit menggeliat, dan 2 lengan pucat tumbuh darinya. Wajah yang mengerikan dan kesakitan muncul di masing-masing telapak tangan itu, dan mulut mereka mengeluarkan cahaya putih yang sangat besar untuk melawan 2 serangan yang masuk. Pertukaran cepat menyebabkan ledakan terjadi di udara. Badai energi liar melanda setiap kali bentrokan, menghancurkan daerah sekitarnya. Para siswa di bawah membeku di tempat. Siapapun yang berada di bawah tingkat resonansi surgawi besar akan terbunuh baik secara jasmani maupun rohani jika mereka terjebak dalam gelombang kejut. Mereka dapat melihat bahwa iblis sejati bermata putih lebih unggul dalam bentrokan ini. Jika Ning Meng, Jiang Qinghe, dan Wu Changkong tidak bekerja sama, tidak satupun dari mereka akan mampu memblokir serangan iblis sejati bermata putih. Untungnya, Jiang Qinghe dan Ning Meng memiliki resonansi cahaya.
Resonansi cahaya ganda kelas 9 Jiang Qinghe sangat efektif. Dengan keduanya bekerja bersama, energi ilahi membanjiri sekeliling. Jelaslah bahwa iblis sejati bermata putih memandang Jiang Qinghe sebagai ancaman terbesar, tidak berani membiarkan serangannya mendarat di tubuhnya secara sembarangan. Saat pertempuran berlanjut, Feng Lingyuan dan yang lainnya mulai bergabung. Namun, mereka tidak berani terlalu dekat dan malah mengirimkan serangan dari jauh untuk mengalihkan perhatian iblis sejati bermata putih. Seluruh situasinya sangat berbahaya, tetapi para siswa dari dua perguruan tinggi kuno berhasil sedikit menstabilkan keadaan. Meskipun demikian, Li Luo tidak bersantai sedetik pun. Matanya tertuju pada dada iblis sejati bermata putih. 3 wajah bengkok muncul di area itu dari waktu ke waktu. Wajah-wajah itu milik pembawa keranda darah dari sebelumnya. Mereka secara tidak sengaja membawa telur iblis sejati ke sini dan menyatu, membentuk iblis sejati bermata putih. Tetapi, Li Luo tahu bahwa masih ada telur iblis sejati keempat di suatu tempat di istana segala makhluk ini. Mungkin hanya setengah telur, itu adalah setengahnya yang diambil Li Lingjing. Namun sepertinya dia tidak hadir. Saya harap sepupu Lingjing sudah meninggalkan daerah itu. Ekspresi kekhawatiran muncul di wajah Li Luo. Mereka sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menahan serangan iblis sejati bermata putih saat ini. Jika ia berhasil menyerap separuh telur iblis sejati, kekuatannya akan meningkat secara drastis. Saat itu, keseimbangan akan miring dan mereka pasti akan menderita banyak korban jiwa. Saat Li Luo mengkhawatirkan hal ini, Li Lingjing juga menyaksikan pertempuran dari bayang-bayang jauh. Matanya berhenti sejenak di sekitar Jiang Qinghe. Pancaran energi cahaya yang berasal dari Jiang Qinghe begitu terang hingga sedikit menyengat matanya. Dia benar-benar kebalikan dari Dewi Cahaya itu, dia dipenuhi dengan aura yang tidak menyenangkan, seperti ular piton beracun di kegelapan. Li Lingjing menyaksikan dalam diam saat dia memegang tongkat piton bambu aquamarine miliknya. Tongkat itu terasa dingin di tangannya, tapi hanya itu satu-satunya kehangatan yang tersisa di hatinya. Matanya berkedip sedikit dan dia berbalik, berencana untuk pergi. Tiba-tiba, dia berhenti. Benda putih muncul dari tanah di depannya. Zat itu menggelembung. Sepasang mata yang dingin, berwibawa, dan menakutkan muncul dari cairan itu. Mata itu menatap langsung ke arah Li Lingjing. Dalam sekejap, dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya melonjak dalam hatinya. Wajah Li Lingjing berubah total. Dia mencengkeram tongkat piton bambu aquamarine dengan erat dan berkata, Raja Iblis segala makhluk. Aku tidak menyangka gadis kecil sepertimu akan memakan telur iblis sejati milikku. Dan kamu bahkan berhasil menolak panggilan untuk menyatu dengan tubuh utama. Lumayan, sebuah suara yang menyeramkan dan acuh tak acuh berkata. Li Lingjing mengerutkan kening, perlahan mundur agar dia bisa melarikan diri. Namun, mata dalam benda putih itu hanya menatapnya dengan dingin. Kamu menginginkan kekuatan telur iblis sejatiku tanpa membayarnya. Apakah kamu benar-benar menganggapku penurut? Mata roh mengirim kalian semua ke sini untuk menjadi pionku. Bagaimana kamu bisa mundur sekarang? Kamu adalah bidak caturku. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu melompat keluar dari papan permainan begitu saja? Energi dingin melonjak dalam tubuh Li Lingjing, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam untuk melarikan diri. Namun, dia membeku saat tubuhnya hendak bergerak. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Tanpa dia sadari, zat putih itu telah menempel di kedua kakinya. Zat itu kemudian naik ke kakinya dengan cepat seperti lilin, merambat ke seluruh tubuhnya. Li Lingjing perlahan bisa merasakan bahwa dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Namun, dia belum putus asa. Sebaliknya, ada ambisi yang jauh di dalam mata itu. Zat putih dingin itu membungkusnya dalam lapisan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, Li Lingjing benar-benar terbungkus di dalamnya, seperti patung lilin. Pada saat berikutnya, patung lilin itu berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang tinggi ke udara. Ia terbang melintasi langit dan langsung menuju pusat medan perang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a